Tahukah kalian kalau guru legendaris ini diusir dari sekolah hanya karena membela muridnya sendiri? Aku tidak enak badan, keluh Thor. Padahal dia adalah penyihir pendukung terkuat sepanjang sejarah. Padahal dialah sosok kunci dalam kelompok pahlawan yang berhasil menumbangkan Raja Iblis. Tapi setelah 10 tahun berlalu, pahlawan ini justru diperlakukan seperti sampah tanpa pernah naik jabatan di Akademi Velen. Semua itu karena sihir pendukung selalu dipandang sebelah mata oleh para penyihir karena dianggap hanya untuk mengasuh orang lain. Namun tahun ini, hanya ada satu murid baru yang masuk ke kelasnya. Seorang gadis tercantik di akademi. Sayangnya, berandalan jenius di sekolah itu terus mengganggunya demi memaksa gadis itu berkencan. Sang guru pun tidak bisa tinggal diam. Bocah itu memaki Profesor Thor sebagai sampah tidak berguna, bahkan nekat hendak memukulnya. Namun sang gadis langsung menghalangi dan menantang si berandalan bertarung dalam duel sihir bersama Thor. Jika kalah, dia bersedia menikah dengan si bodoh itu. Tapi jika menang, dia dilarang keras mengganggu Profesor Thor lagi. Saat duel tiba, sang gadis bertugas menyerang sementara sang profesor bertindak memberikan sihir penguat. Begitu pertarungan dimulai, sihir penguat pun dirapalkan. Efek sihirnya begitu dahsyat hingga membuat sang gadis langsung merasakan perbedaan kekuatan yang tidak masuk akal. Sejak awal, dia sadar kekuatan gurunya ini benar-benar tidak normal. Thor segera melemparkan sihir perlambat pada lawan, yang langsung dibalas dengan tembakan bola api raksasa. Dengan tenang, Thor mengalirkan sihir elemen air murni kepada muridnya, Reina. Hanya dengan satu tebasan ringan, dia mampu memadamkan api besar itu sepenuhnya. Maju menerjang, duel langsung berakhir seketika dengan kekalahan memalukan si murid jenius palsu. Para penonton mengira Reina sangat hebat, tapi kalian pasti tahu siapa legenda asli di balik semua ini. Masalahnya, kepala sekolah yang mengawasi dari jauh tampak sangat tidak senang melihat kemenangan mengejutkan ini. Tak lama kemudian, Thor dipanggil menghadap ke ruangannya. Pria tua yang biasanya tenang itu, kini mendadak murka layaknya anjing kecil yang kelaparan. Sambil berteriak marah, dia menyatakan bahwa Thor resmi dipecat hari ini. Merasa tidak adil, Thor pun menuntut penjelasan. Terlebih karena dia sendiri yang sebelumnya melaporkan kenakalan murid berandal tersebut. Namun kepala sekolah berdalih, akademi tidak bisa lagi membuang anggaran untuk sihir pendukung. Bahkan tega menyebut sang pahlawan sebagai parasit pemakan gaji buta yang tidak berguna. Padahal, akademi itu memiliki dana melimpah untuk terus beroperasi tanpa hambatan. Thor sadar bahwa semua ini hanyalah alasan picik untuk menendang dirinya keluar. Ternyata, ayah dari murid berandal itu adalah donatur terbesar akademi. Konflik yang melibatkan Thor kemarin bisa membuat akademi kehilangan banyak aliran dana sponsor. Meski sang penyihir mengingatkan tentang perilaku buruk murid tersebut, kepala sekolah justru menyuruhnya diam dengan sangat kasar. Dia percaya Akademi Velen tidak akan maju jika terus memegang teguh idealisme kuno kepala sekolah terdahulu. Mereka hanya peduli pada dana, fasilitas mewah, dan gengsi semata. Thor pun menyindir sinis, apakah nilai seorang murid sekarang hanya diukur dari tebalnya dompet mereka? Mengabaikan sindiran tajam itu, kepala sekolah menegaskan bahwa Thor dipecat dan harus segera angkat kaki dari sana. Bahkan saat sang penyihir mencoba mengajukan permohonan terakhirnya demi sang murid, dia tetap diabaikan dan diusir paksa begitu saja. Saat berjalan menyusuri koridor dengan perasaan hampa, Thor berpapasan dengan Reina. Gadis cantik itu berterima kasih atas bantuannya kemarin, dan Thor hanya membalasnya dengan senyuman ramah yang tulus. Sekaligus memberitahu sang gadis bahwa dia baru saja dipecat. Reina terkejut dan merasa bersalah. Namun Thor menenangkannya dengan berkata bahwa dia memang sudah lama ingin pergi. Dia berterima kasih atas kesetiaan Reina, berharap bantuan sederhananya bisa membantu sang gadis. Mari kita nantikan aksi hebat mereka selanjutnya. Lagi pula, tidak ada alasan baginya untuk bertahan di akademi jika sang penyelamat dunia pergi. Penyihir cantik ini pun memutuskan ikut keluar. Tapi Thor langsung memarahinya. Tidak ingin keputusan keroboh itu menghancurkan masa depannya yang cerah. Thor tahu betul bakat luar biasa gadis ini, dia harus lulus daripada berakhir gagal sepertinya. Wajah Reina langsung memerah ketika Thor melangkah mendekat. Gadis itu menjelaskan bahwa keluar sekolah bukanlah masalah, karena seluruh kreditnya sudah terpenuhi.
Thor jelas takjub, mengingat murid jeniusnya ini ternyata baru menginjak tahun kedua. Dia yakin Reina akan baik-baik saja karena kemampuannya yang sangat cepat dalam belajar. Akhirnya, sang murid memutuskan untuk tidak lagi menahannya dan memilih untuk pamit pergi. Di sela lamunannya, Thor terus berharap bahwa ilmu sihir pendukung yang diajarkannya bisa berguna bagi gadis itu kelak. Keesokan harinya, dia mengemas semua barangnya untuk pergi meninggalkan akademi terkutuk itu. Masalahnya, dia benar-benar tidak punya tujuan hidup dan persediaan uangnya pun hampir habis. Namun secara tak terduga, Reina tiba-tiba muncul dan tidak sengaja mendengar Thor sedang berencana untuk kembali berkelana keliling dunia. Muridnya itu langsung menyodorkan sebuah amplop rekomendasi, memintanya pergi ke ibu kota kekaisaran untuk diserahkan ke penjaga istana. Teman dekat Reina sangat menghormati Thor, jadi pergi menemuinya adalah keputusan yang sangat bagus. Dengan cara itulah, dia bisa mendapatkan pekerjaan baru yang layak. Merasa bersyukur, Thor menerima amplop tersebut dan mengucapkan salam perpisahan hangat kepada muridnya. Sementara sang gadis tersenyum cerah, sangat bersemangat untuk bisa bertemu dengannya lagi nanti. Beberapa hari berlalu, Thor akhirnya tiba di ibu kota kerajaan dan langsung menghadap Kaisar Heinrich. Sesuai petunjuk Reina, dia menyerahkan surat tersebut dan seketika semua orang di istana memperlakukannya bak tamu agung, membuatnya bingung setengah mati. Thor tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba mendapatkan pelayanan yang begitu mewah dan bertanya-tanya siapa sebenarnya teman dekat Reina itu. Tak lama kemudian, dia dipanggil langsung menghadap Kaisar Heinrich. Sang penguasa menegaskan bahwa mereka takkan pernah melupakan jasa besar Thor saat menyelamatkan dunia dari kehancuran Raja Iblis. Dengan gugup, Thor merendah dan berkata bahwa dia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang lain. Sikap rendah hati Thor membuat sang kaisar tertawa lebar dan langsung menawarkan hadiah apapun yang dia inginkan sebagai balas jasa. Thor lalu menjelaskan tentang surat dari Reina. Khawatir jika semua ini hanyalah sebuah kesalahpahaman belaka. Tiba-tiba saja terdengar suara wanita menyahut bahwa perlakuan istimewa ini adalah hal yang sangat layak dia dapatkan setelah membaca isi surat tersebut. Ternyata itu Elena von Neustadt, sang putri sekaligus sahabat Reina. Sadar akan hal itu, Thor langsung membungkuk meminta maaf karena tak menyangka mereka berdua berteman sangat dekat. Elena tertawa melihat reaksi berlebihan itu, lalu menawarkan untuk mengantarkan Thor ke kamar barunya. Selain itu, sang putri juga sangat bersedia menjawab semua pertanyaan yang mengganjal di benaknya. After mendapatkan izin dari kaisar, mereka berdua segera beranjak ke ruangan lain untuk berbincang santai. Thor mencoba mencairkan suasana, meski sangat sulit baginya untuk berbicara santai dengan seorang putri mahkota. Untuk menenangkannya, Elena menjelaskan bahwa Thor pernah menyelamatkan nyawanya dulu, dan sejak saat itu dia sangat mengaguminya. Sebenarnya, sang putri sangat ingin menemaninya berkeliling ibu kota selama beberapa hari ke depan. Sayangnya, dia benar-benar terlalu sibuk untuk bisa melakukan itu. Kebaikan yang luar biasa ini membuat Thor cemas tidak bisa memenuhi ekspektasi tinggi mereka. Namun Elena meyakinkannya bahwa Reina selalu memuji semua pelajaran sihir berharga yang didapat darinya. Mengingat ketulusan mantan muridnya, Thor merasa terharu hingga meneteskan air mata bahagia. Reaksi polos tersebut membuat Elena tertawa geli. Sebelum akhirnya dia menawari Thor untuk menjadi Mlek istana. Dengan begitu, dia bisa menggunakan sihirnya demi membantu masalah kekaisaran dengan jaminan tempat, tinggal, makanan, serta gaji layak. Elena menawarkan gaji 100 koin emas per bulan dan bersedia membayarnya di muka secara langsung. Jumlah imbalan yang ditawarkan sang putri benar-benar membuatku tercengang. Tentu saja, aku mulai cemas tentang pekerjaan apa yang harus kulakukan. Tanpa diduga, sang putri malah menjawab bahwa dia ingin aku menikahinya. Otakku mendadak buntu, tidak tahu harus menjawab apa. Meskipun menganggap lamaran pernikahan itu hanyalah lelucon hambar, aku tidak berniat menolak posisi baru di antara para penyihir istana ini. Begitu aku melangkah menuju kamar baruku, aku melihat Reina sudah berdiri menungguku di lorong. Aku terkejut melihat kehadirannya di sini. Sebelum akhirnya menyadari bahwa dia telah meninggalkan akademi. Gadis itu menjelaskan bahwa nilainya sudah cukup bagus dan dia tidak melihat
Ada gunanya terus belajar di sana tanpa diriku sebagai gurunya. Merasa tersentuh, aku berterima kasih padanya karena surat rekomendasinya telah memberiku pekerjaan baru. Reina tersenyum santai dan berjanji akan selalu mendukungku dalam setiap tugas ke depan. Lagi pula, dia sebenarnya adalah penyihir istana juga, yang sengaja masuk ke akademi hanya untuk mengasah kemampuannya sendiri. Itulah alasan mengapa kini dia sangat siap mendampingiku sebagai asisten pribadiku. Saat aku bertanya tentang tugas kami, dia menjelaskan bahwa pekerjaannya bisa berupa apa saja. Tugas itu bahkan tidak terdengar seperti kerja nyata, dan Reina langsung menyalahkan sang putri. Kami melayani keluarga kerajaan di bawah pimpinan Elena, meski pada akhirnya kami jarang menerima perintah. Singkatnya, kami hanya perlu bersantai sampai ada tugas yang benar-benar diberikan. Reina kemudian mengajakku untuk pergi menemui dan memberi salam kepada komandan penyihir istana. Kami berdua pun melangkah menuju ruangan kantornya dan meminta izin untuk masuk, di mana kami disambut oleh Baden Saxburg. Reina langsung memperkenalkanku sebagai pemula, membuat sang pelaksana tugas komandan kebingungan karena tak mendengar apa-apa. Dia juga belum pernah melihat Reina, namun akhirnya memastikan bahwa gadis itu adalah bagian dari tim setelah melihat lambang di jubahnya. Baden bertanya siapa yang merekrut pria lusuh sepertiku, dan Reina menjawab bahwa itu keputusan sang putri. Karena itulah kami datang memberi salam kepada komandan divisi. Dia bertugas mengevaluasi para pemula selagi pemimpin yang asli sedang pergi menjalankan misi. Sindiran tajam Reina karena dia dianggap mengabaikan perintah putri langsung membuat Baden naik pitam. Sang komandan bersikeras bahwa menerima sembarang orang hanya akan merusak reputasi agung penyihir istana. Reina langsung membalas bahwa menentang perintah Elena bisa dianggap sebagai tindakan pengkhianatan terhadap mahkota, lalu memutuskan untuk mengabaikan Baden. Dia berteriak marah, menyebutku tidak berguna, namun tetap memberiku satu kesempatan untuk membuktikan kekuatanku. Namun ketika aku menegaskan bahwa aku sangat ahli dalam menggunakan sihir, pria itu malah tertawa keras, meremehkan kemampuan sihir pendukungku seperti yang biasa dilakukan orang-orang. Aku hanya meminta satu kesempatan nyata untuk menunjukkan apa yang bisa kulakukan. Jika aku terbukti tidak layak berada di tim ini, aku akan pergi tanpa mengeluh. Akhirnya mengalah karena desakanku. Baden memutuskan agar aku segera mengikuti ujian penerimaan resmi. Aku merasa lega, lalu berterima kasih kepadanya sambil membungkuk penuh hormat. 1 jam kemudian, seluruh peserta ujian telah berkumpul di tengah halaman istana. Di antara mereka ada Gimbal, putra Baden, yang sangat percaya diri akan lolos ujian. Namun begitu melihatku, anak itu langsung mematung terkejut dan gemetar ketakutan setengah mati. Dia langsung berlari panik ke pelukan ayahnya setelah melihat tatapan dingin dan mengerikan dari Reina, hingga kehilangan seluruh semangatnya untuk ujian. Dengan penuh amarah, Baden menuntut penjelasan tentang apa yang telah kulakukan pada putranya. Aku menjawab santai bahwa kami hanya sempat melakukan duel kecil di akademi dulu. Ujian pun dimulai, dan Baden menegaskan bahwa dialah yang akan menguji langsung kemampuanku yang dia remehkan ini. Penyihir istana menggunakan keahlian khusus masing-masing anggota untuk menangani berbagai tugas. Karena keahlianku hanya sihir pendukung yang sering diremehkan, dia memanggil Velgar, seorang ksatria tangguh, untuk menghadapiku. Aku dipaksa berpasangan dengan ksatria pemula bernama Mia untuk menghadapi Velgar dan Baden. Reina langsung menolak keras. Dia tahu pertarungan ini sama sekali tidak adil untukku. Tapi komandan sementara itu malah membentak, bilang kami tidak perlu menang. Sambil menghela napas, aku menyapa ksatria pemula itu. Sementara Reina cepat-cepat menjelaskan latar belakangnya. Mia ternyata putri seorang baron dan baru saja naik ke peringkat. Dia hebat menggunakan tamen, tapi posisinya sangat terancam dan bisa dipecat kapan saja. Aku menegur Reina karena terlalu belak-belakan. Tapi Mia bilang tidak apa-apa karena semua ucapan itu memang nyata. Dibandingkan dirinya sendiri, Velgar adalah petarung terkuat di divisi ini, setara dengan komandan penyihir istana. Jadi, Mia sangat pasrah jika dia akhirnya dipecat. Dia merasa tidak berguna di antara ksatria hebat lain. Bahkan takut hanya akan menghambatku saat duel. Mendengar itu, Reina menenangkannya dan meyakinkan bahwa bersamaku, kami pasti bisa menang mudah. Aku pun mengangguk,
menjamin kami akan lulus ujian ini asalkan dia mau berjuang bersama. Di sisi lain, Baden memarahi putranya yang penakut agar berhenti gemetar setiap kali menatap Reina. Pria itu sombong, yakin Gibald dan Velgar akan mudah menghabisi penyihir sampah seperti Kuserta, kesatria amatir. Intinya, mustahil bagi anaknya untuk kalah. Si anak pun kembali percaya diri, sementara Velgar mulai mengamati kami dengan saksama. Kesatria veteran itu tahu Mia sebenarnya punya bakat terpendam. Namun instingnya memperingatkan agar tidak meremehkan kekuatanku. Sesaat kemudian, Baden memulai duel dan mengizinkan siapapun menyerah jika sudah tidak sanggup. Reina mengingat reputasi Velgar yang sangat terkenal karena pernah membantai 2 naga sendirian. Monster yang dianggap paling mematikan di dunia ini. Lawan yang lumayan tanggul, membuat Baden sangat yakin ksatria legendaris itu bisa membawa putranya menang. Saat Gibald bersiap merapal sihir api, aku menyuruh Mia untuk mundur dan menyerahkan ini padaku. Dengan mudah, ku perlambat aliran mana musuh, lalu menghancurkannya, membuat Gibald langsung shock. Tanpa membuang waktu, Velgar melesat menyerang. Alih-alih memperlemah musuh, aku memilih untuk memperkuat pertahanan Mia secara drastis. Dia sempat panik saat pedang Velgar menghantam perisainya. Namun terkejut, karena bisa menahan benturan sekuat itu. Tapi aku sadar Mia tidak akan bertahan lama sendirian. Maka aku langsung mengincar Gibald terlebih dahulu dengan tembakan sihir cahaya super cepat. Bocah itu langsung tumbang tak berdaya, membuat Baden panik berteriak ingin menghentikan ujian ini. Beruntung, Reina langsung membungkam mulutnya menggunakan sihir agar pertarungan kami tetap berlanjut. Di arena, aku cukup kagum dengan kecepatan Velgar yang mampu memotong sihirku sebelum terbentuk sempurna. Karena tahu sihir pelemahku tidak akan mempan padanya. Aku memperkuat fisik Mie agar dia bisa menyerang balik sebelum pedang mereka beradu. Diam-diam ku tambahkan beban gravitasi pada pedang Mia, menghancurkan keseimbangan bertahan Velgar secara instan. Namun sang ksatria tidak goyah. Dia menerobos pertahanan Mia dan mengincar kepalaku. Namun pedang besarnya hantam pelindung besi buatanku hingga patah menjadi 2. Saat itu juga, Velgar sadar kekuatanku bukanlah lelucon dan langsung memilih menyerah. Dia membantu Mia berdiri, sembari memuji kegigihan luar biasa gadis itu sepanjang laga tadi. Segera setelah para ksatria itu pergi, Reina langsung menghampiriku sambil tersenyum lebar untuk mengucapkan selamat atas kemenangan kami. Namun Baden dengan licik memotong, bersikeras bahwa ujian ini masih belum selesai. Dia menuntut pertarungan lain karena menolak mengakuiku jika aku tidak mau tunduk di bawah perintahnya. Aku terpaksa menuruti kemauan konyolnya itu. Meskipun Reina tidak menyetujuinya, aku memperjelas bahwa aku juga ingin menguji batas kekuatanku sendiri untuk membuktikan apakah aku memang benar-benar layak menjadi seorang penyihir istana. Tidak lama kemudian, lawan baruku akhirnya tiba di medan pertempuran. Dia adalah Luna, putri kandung dari komandan asli divisi para penyihir. Meskipun dia sama sekali tidak menghormatiku sebagai lawannya, karena aku sama sekali tidak terlihat kuat di matanya, gadis itu tampak sangat bosan. Baden menyahut bahwa aku hanyalah lawan remeh yang setidaknya bisa memberi sedikit hiburan untuknya. Bagi Baden, Luna hanyalah bocah yang menyebalkan. Namun bakat sihirnya membuat gadis itu masuk dalam jajaran elit istana. Ini adalah kesempatan emas bagi Baden untuk menyingkirkanku dan gadis itu sekaligus secara bersamaan. Sementara itu, gadis itu berjalan mendekat untuk menyapa diriku. Aku terkejut saat menyadari bahwa dialah penguji baru dalam tes ini. Aku menjelaskan bahwa aku bisa merasakan pengalaman penyihir hebat dalam dirinya. Membuat Luna langsung merasa jemawa. Reina menuntut agar gadis itu memperkenalkan diri dengan benar dan bersikap sopan jika ingin dianggap sudah dewasa. Mereka berdua hampir saja bertengkar hebat, jadi aku segera meminta mereka untuk tenang. Mendengar itu, Luna memilih mengabaikan sindiran sang asisten demi menghormati diriku sebagai lawannya. Dia menjelaskan bahwa tahap ujian berikutnya adalah bertarung langsung melawannya. Dan pertarungan ini akan berakhir begitu salah satu sihir kami berhasil mengenai lawan. Kami berdua melangkah ke arena dan bersiap. Namun aku melepaskan serangan yang begitu cepat hingga Luna hampir tidak sempat melihatnya sebelum terkena telak. Reina mengumumkan akhir dari pertandingan ini, membuat sang penyihir langsung murka.
Dia menuntut ronde tambahan karena merasa tadi dirinya sedang lengah. Bedan membela Luna, dan aku pun setuju karena tidak ingin lulus ujian dengan cara tidak adil. Jadi, duel diulang kembali dan kami berdua langsung bersiap untuk menyerang di saat yang sama. Aku tahu Luna akan sama sulitnya dikalahkan seperti Velgar. Terutama karena aku tidak bisa melemahkannya. Teknik serangan multi-elemen miliknya membuktikan betapa luar biasanya bakat gadis ini. Mengingatkanku kembali pada sosok teman lama. Teman yang dulu belajar sihir bersamaku dan dengan cepat melampaui diriku. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk merasa frustrasi sekaligus cemburu. Merasa takut akan apa yang akan terjadi jika kami menghadapi ancaman di masa depan. Karena itu, aku belajar keras agar tidak menjadi beban tim serta menyempurnakan sihir pendukungku. Namun pada akhirnya, apa yang berhasil kucapai bukanlah sesuatu yang patut kubanggakan. Aku memarahi diriku sendiri karena tenggelam dalam kenangan lalu. Seketika kusadari Luna mulai frustrasi karena aku berhasil membaca setiap gerakan serangannya. Akibat keraguannya itu, dia memberiku kesempatan emas untuk mengalahkannya begitu saja. Hanya dengan membuatnya lengah lewat sihir angin sederhana. Reina langsung mengumumkan akhir dari laga. Membuat Luna akhirnya menyadari bahwa dia kalah akibat titik butanya sendiri. Di sisi lain, aku merasa lega karena berhasil menang berkat pengalaman bertarungku. Lawan baruku ini pasti akan menghancurkanku jika kami murni mengadu kekuatan fisik. Saat perhatian semua orang terpusat pada kami berdua, dan memanfaatkan peluang untuk merapal sihir tepat di atas Luna. Aku menjadi orang pertama yang menyadari ada yang salah. Lalu segera berlari ke arah gadis itu dan menyuruhnya membuang apa yang dipegangnya. Kendati merasa sangat bingung, Luna menuruti perintahku dan langsung melepaskan tongkat sihirnya. Menyaksikan tongkat itu hancur lebur oleh sihir Ben, sementara aku menariknya ke tempat aman. Aku memastikan keadaannya baik-baik saja. Membuatnya tersipu malu karena telah berada di dekapanku cukup lama. Begitu kuturunkan, Luna menegaskan bahwa dia akan mengalahkanku lain kali, lalu langsung berlari pergi. Bahkan setelah kejadian luar biasa itu, Ben tetap menolak untuk mengakuiku. Tiba-tiba saja, sekelompok satria datang untuk menangkap sang pelaksana tugas komandan atas. Perintah langsung ke Kekaisaran. Dia dituduh telah mencuri uang publik, serta mengacaukan akademi sihir tersebut. Ditambah tuduhan penyalahgunaan wewenang, dia akan segera diadili oleh Heinrich. Semua orang menyaksikan Ban diseret oleh para ksatria dengan perasaan tidak nyaman. Setelah kejadian itu, Reina mengalihkan obrolan untuk merayakan kelulusanku dalam ujian. Aku berhasil lolos tes dengan sukses dan mengantongi kualifikasi penting tim ini. Membuat asistenku merasa sangat bangga. Beberapa saat kemudian, aku kembali ke kamar untuk sekadar merebahkan diri sejenak. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu kamarku dan meminta izin untuk masuk. Ternyata itu Elena, yang datang meminta maaf atas kelakuan kasar Ben. Sangat terkejut dengan kunjungan mendadak ini, aku langsung bergegas menyambutnya sambil berlutut. Sang putri kaget melihat reaksiku, dan aku pun buru-buru mempersilakannya duduk. Kami berdua membicarakan ujian masuk tadi, dan kuakui aku sangat kagum dengan bakat luar biasa di sana. Elena ternyata diam-diam menyaksikan pertarungan itu, dan merasa sangat kagum dengan penampilanku. Pujian itu langsung membuatku salah tingkah dan merasa malu karena hal sepele. Sang putri memintaku agar tidak terlalu rendah hati dan menghargai kemampuanku sendiri. Tak lama kemudian, dia berpamitan agar tidak mengganggu istirahatku. Dia juga mengingatkanku untuk mengandalkan Reina jika aku membutuhkan sesuatu. Lagi pula, gadis itu sendiri yang secara sukarela menawarkan bantuan untukku. Begitu Elena pergi, aku sedikit menangis. Karena terharu betapa Reina sangat menghargai diriku sebagai gurunya. Namun aku langsung merasa cemas ketika teringat tawaran pernikahan dari sang putri. Aku terlalu asik melamun hingga tidak menyadari kalau Reina sudah masuk ke kamar untuk mengajakku mengobrol. Asistenku rupanya membawa kue buatan sendiri khusus untuk merayakan kemenanganku. Sambil menikmati kue bersama, aku kembali menyadari ketulusan hati mantan muridku yang satu ini. Di saat yang sama, aku khawatir dia akan berhenti mengagumiku setelah kami mulai bekerja bersama nanti. Mungkin dia akan segera menyadari kalau aku sebenarnya tidak sehebat bayangannya selama ini. Hal itu membuatku murung
Namun aku tetap berjanji padanya akan bekerja ekstra keras. Reina membalas bahwa usahaku selama ini sudah lebih dari cukup, membuatku tersentuh sekali lagi. Malam harinya, Elena menyelesaikan tugas hariannya, lalu diingatkan oleh seorang pelayan bahwa sudah waktunya tidur. Namun dia justru mengambil buku catatan untuk menggambarku. Memuji mantan gurunya ini dalam tulisan hariannya. Ada secercah rasa cemburu di hatinya saat melihat diriku mendekap erat Luna di dekapanku. Sang putri bertanya-tanya, siapa yang akan kupilih antara Elena dan Luna. Padahal dia tahu betul mereka adalah orang yang sama. Keinginan terbesarnya hanyalah membantuku menemukan kebahagiaan sejati yang sangat layak kudapatkan. Tentu saja dia sangat ingin menikahiku, jadi dia akan berjuang keras demi bisa memikat hatiku. Keesokan harinya, orang-orang mulai ramai bergosip tentang keberhasilanku dalam mengalahkan Velgar. Meski cukup mengganggu, aku ingin percaya bahwa reputasiku perlahan-lahan akan membaik di masa depan. Sebab itu, aku pun meminta bantuan Reina untuk mencarikanku beberapa pekerjaan. Aku merasa sangat cemas jika hanya berdiam diri dan merasa tidak berguna. Reina menertawakan kekhawatiran mantan profesornya ini, lalu menunjukkan papan pengumuman tempat kami bisa mengambil misi. Di sana, penyihir istana dan pengawal kerajaan bisa mengambil tugas berat yang tidak sanggup diselesaikan petualang biasa. Secara umum, itu adalah misi sulit atau membosankan yang imbalannya sangat tidak sebanding. Namun ada misi mendesak dari desa terpencil yang berhasil memikat perhatianku. Kabarnya, hasil panen di sana terus-menerus diracuni dalam beberapa tahun terakhir tanpa korban jiwa. Aku pun memutuskan pergi langsung ke desa tersebut demi membantu warga di sana. Banyak bermulut besar di istana meremehkan Thor, bikin Reina kesal setengah mati melihatnya. Namun Thor memilih diam, menolak memicu keributan tak penting dengan para pecundang itu. 2 jam kemudian, sepasang penyihir ini akhirnya tiba di desa tujuan. Disambut sangat hangat oleh penduduk. Kepala desa bernama Graba berterima kasih karena mereka mau datang, lalu mengantar keduanya ke ladang beracun. Graba menjelaskan bahwa bencana ini bukan disebabkan oleh angin, air, ataupun tanah. Penduduk menduga mereka telah menyinggung perasaan pohon suci. Jadi mereka berdoa setiap hari meminta pengampunan. Thor terkejut melihat pohon itu tetap berdiri kokoh meski dikelilingi racun mematikan. Merasakan besarnya ekspektasi dari tatapan Graba dan juga Reina, sang legenda mencoba memurnikan ladang tersebut. Awalnya racun itu sempat memudar, namun mendadak kembali pekat beberapa detik kemudian. Dari sana mereka sadar, dalam kontaminasi sebenarnya adalah pohon suci itu sendiri. Graba menyebutkan pohon suci itu adalah simbol spiritual berusia lebih dari 2000 tahun. Bahkan para penyelidik kerajaan tidak menemukan keanehan apapun. Sebab itu, Thor meminta izin mendekati pohon untuk merapalkan sihir pemurni miliknya. Mendapat persetujuan kepala desa, Thor langsung merapalkan sihir yang awalnya terlihat biasa saja tanpa reaksi. Tiba-tiba, akar raksasa menjebol tanah dan batang pohon mulai meliuk mengerikan. Menunjukkan wujud aslinya, sesosok Thran, monster yang lahir ketika Dread merasuki sebuah inang. Dan kekuatan makhluk ini bergantung pada wadahnya. Namun Thor sendiri belum pernah melihat Thran sebesar ini. Ketika pertarungan akan dimulai, dia langsung menyuruh Graba lari ke desa menggunakan sihir akselerasi. Dia menyuruh Reina segera mundur, namun gadis itu justru bersiap bertarung demi melindunginya. Thor tahu akan jauh lebih baik jika dia ada di sisinya, karena menghadapi Thran ini membuat misi naik ke rang S. Sang pendekar pedang langsung menerjang akar beracun dan menebasnya tanpa ragu. Sementara itu, Thor fokus merapalkan sihir pelambat gerakan. Refleks luar biasa asistennya ini mendadak membuat Thor merasakan nostalgia yang aneh. Reina bersiap menusuk tubuh utama monster selagi mendapat dukungan sihir dari belakang. Dahan Thran seketika bergerak layaknya tentakel raksasa dan menghalangi langkah gadis itu. Dahan itu terlampau keras, jadi Thor langsung melapisi pedang Reina dengan api. Dengan begitu, gadis itu berhasil membabat habis seluruh akar dan dahan. Tanpa diduga, mereka berdua menyadari bahwa Thran itu menggunakan air untuk memadamkan apinya. Makhluk ini cukup cerdas, membuat Thor harus segera memutar otak mencari strategi lain. Tanpa banyak bertanya, Reina sangat mempercayai mantan gurunya dan langsung bersiap menyerang kembali. Dia menerjang ke arah akar, memanfaatkan celah gerakannya yang melambat.
Thor bertanya-tanya, apakah monster itu sedang menertawakan mereka karena meremehkannya. Tepat saat makhluk itu mulai mengeluarkan air untuk memadamkan api, Thor langsung mengubah elemen sihir di pedang Reina menjadi es. Bahkan bagi seorang master penyihir, mengubah elemen sihir secepat itu adalah hal yang sangat sulit. Itulah sebabnya Reina merasa sangat bangga memiliki sang legenda di sisinya dalam pertarungan. Dengan cepat, dia berhasil membekukan air tersebut sekaligus mengunci pergerakan musuh. Seketika es itu kembali berubah menjadi kobaran api, membakar habis Treant hingga ke intinya. Reina tahu dia tidak akan pernah bisa menang jika bertarung sendirian. Dan sekali lagi, dia dibuat terpukau oleh kehabatan sihir pendukung milik Thor. Setelah pertarungan sengit berakhir, sang legenda langsung terduduk lemas di tanah. Kelelahan, dia tetap memuji asistennya yang telah bekerja sangat keras. Tak lama kemudian, para penduduk desa datang merayakan kekalahan monster mengerikan itu. Reina berusaha mengembalikan semua reputasi hebat Thor, tapi sang legenda justru menolak pujian itu. Thor lalu meminta maaf pada Greba, karena terpaksa menebang pohon suci mereka. Namun kepala desa memakluminya. Merasa lega, karena ancaman telah usai, para warga bahu-membahu untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Mereka memotong sisa-sisa batang pohon, agar kobaran apinya tidak meluas kemana-mana. Greba merasa bersalah, karena tidak sanggup memberikan hadiah yang layak bagi penyihir sehebat mereka. Akhirnya, mereka memberikan beberapa karung abu dan arang, bahan langka berharga tinggi di ibu kota. Desa itu masih memiliki cukup pasokan, jadi mereka sama sekali tidak keberatan memberikan sebanyak itu. Sebuah ide muncul. Thor meminta izin untuk menggunakan abu pohon suci itu demi merapal sihir di ladang mereka. Dia ingin menolong desa tersebut dengan keahlian terpendamnya, yaitu sihir pengendali elemen alam. Lagi pula, pohon suci itu sendiri telah melindungi kehidupan penduduk di sana selama 2000 tahun. Thor sangat yakin pohon itu sebenarnya telah lama berjuang keras melawan dominasi jahat kaum Triad. Pada akhirnya, pohon itu memang tulus melindungi mereka, membuat para penduduk desa merasa sangat diberkati. Tak lama, para penyihir pergi dengan diiringi sorak-sorai rasa terima kasih dari seluruh warga desa. Tiba-tiba, Greba mendapat kabar mengejutkan tentang tanaman di ladang mereka. Tanaman yang ditaburi abu pohon suci itu kini tumbuh dengan sangat cepat. Semua orang terpana, meyakini bahwa ini adalah keajaiban yang nyata. Selama perjalanan pulang, Reina merasa tidak tenang karena dialah yang mendapatkan semua pujian tersebut. Padahal, rencana utama sang putri adalah menaikkan reputasi Thor yang selama ini selalu diremehkan. Tiba-tiba saja, pahlawan kita justru meminta maaf karena telah membebaninya dengan pekerjaan berat. Dia khawatir melihat asistennya murung sejak misi selesai. Perhatian tulus yang membuat Reina sangat bahagia. Begitu menyadari gadis itu kelelahan, Thor langsung merapal sihir pemulih untuk melenyapkan rasa penatnya. Reina sangat yakin kekuatan terpendam Thor akan segera diakui hingga ia diangkat menjadi bangsawan. Dengan begitu, sang putri memiliki alasan sempurna untuk menjadikannya sebagai pasangan hidup kelak. Sementara itu di dalam Dungen, Mia bertarung mati-matian dan cemas ajalnya akan tiba di sana. Keesokan harinya, pahlawan kita pergi bekerja sambil menguap lebar. Sementara Reina tetap bertenaga seperti biasa. Namun beberapa saat kemudian, sang asisten pun ikut menghela napas setelah disuruh pulang oleh Thor. Saat menyusuri lorong istana, dia menyadari pria itu berjalan menuju markas pengawal kerajaan dan diam-diam mulai mengikutinya. Thor sebenarnya ingin memeriksa papan misi harian, namun mendapati semuanya sudah bersih tak tersisa. Menurut prajurit lain, banyak orang ingin menarik perhatian Elena dengan bersaing menyelesaikan misi tanpa henti. Bahkan beberapa ksatria cukup bodoh untuk mengira mereka memiliki kesempatan melamar sang putri. Hal konyol ini seketika mengingatkan Thor pada permintaan rahasia yang diajukan sang putri. Sebelumnya, di tengah perbincangan mereka, seorang ksatria bercerita bahwa Luna juga sedang giat melatih kemampuannya. Gadis itu terkenal sangat jenius, tapi dia merasa frustrasi karena kalah dari pendatang baru seperti pahlawan kita. Mengabaikan rumor itu, Thor kebingungan menghabiskan hari karena tidak ada satupun misi yang tersisa. Lalu para ksatria membahas tentang Mia dan kaptennya, Bodis, yang pergi ke Dungen peringkat C. Sang protagonis langsung menanyakan detailnya karena dia merasa berutang budi pada pemula tersebut.
Dia berharap firasat buruknya ini salah, namun memutuskan untuk pergi memastikannya langsung ke sana. Boldis nekat memimpin tim ke dalam sana, meski minim pengalaman, membahayakan seluruh anggota kelompoknya. Padahal tugas ini seharusnya ditangani secara resmi oleh pihak serikat. Para ksatria pun akan kewalahan sebab sudah 20 petualang yang tewas di sana. Begitu mendapat informasi itu, aku langsung melesat menuju Dungan memakai sihir pendukungku. Monster-monster membuat bentang di sana untuk melindungi inti Dungan di tempat yang merepotkan. Inti itu akan terus memanggil monster dari alam iblis sebelum dihancurkan ksatria atau petualang. Tingkatannya masih biasa dan harusnya tidak menjadi masalah besar. Tak lama, aku tiba di desa dekat Dungan dan menyadari warga sudah dievakuasi. Begitu aku melangkah mendekati pintu masuk, aku merasa sedang diikuti seseorang dan langsung memakai sihirku untuk melacaknya. Ternyata dia adalah Reina. Dia menguntitku, kemungkinan besar demi melaporkan semua kejadian ini langsung kepada sang putri. Itu membuatku cemas, karena jika aku gagal, posisiku di sekolah ini bisa langsung terancam. Maka dari itu, aku memantapkan hati dan berlari ke Dungan. Sambil mengabaikan keluhan Reina yang kesusahan mengejar kecepatanku yang luar biasa. Gerbang masuk Dungan ini tersembunyi di dalam tambang terbengkalai. Aku harus bersiap jika tingkatannya mendadak naik. Hal yang lumrah di tempat seperti ini. Menggunakan penglihatan sihir, aku menemukan sisa mana dan bekas pertempuran lama. Aku segera berhadapan dengan beberapa sirah hidup dan heran, apakah para ksatria sengaja meninggalkannya begitu saja. Mereka adalah monster roh yang merasuki wadah mati, menjadi mayak hidup yang sangat sulit dihancurkan. Jadi, jika rohnya tidak disucikan lebih dulu, makhluk itu akan terus bangkit kembali. Aku segera menghentikan gerakan sirah itu, lalu memakai sihir suci untuk memusnahkannya. Setelah beres, aku kembali mencari tim Nia. Reina yang mengawasiku terperangah melihat mantan gurunya ini ternyata juga menguasai sihir suci. Dia terus mengagumiku dari kejauhan, yakin kalau aku sanggup menaklukkan Dungan ini sendirian. Di tengah jalan, aku bertanya-tanya, apa tim Nia melarikan diri dari pertarungan, meninggalkan begitu banyak monster roh yang tak kasat mata bagi orang awam. Itulah kenapa sihir pendeteksi sepertiku sangat dibutuhkan di sini. Sementara itu, sekelompok ksatria sedang kewalahan menghadapi serbuan sirah hidup. Mereka berteriak panik dan saling berdebat karena frustrasi dengan situasi kacau tersebut. Pengecut seperti Boldis malah lari meninggalkan temannya, membuatku harus segera turun tangan membereskannya. Kusir semua monster dalam sekali gerakan, sekaligus memulihkan rasa lelah mereka semua. Salah satu penyihir bilang kalau Mia bertahan di belakang demi mengulur waktu. Aku pun bergegas mencarinya, karena jauh di lubuk hatiku, aku ingin percaya pemula itu baik-baik saja. Lagi pula, kemampuannya dalam bertahan menggunakan perisai memang cukup bisa diandalkan. Di saat bersamaan, Mia terus bertarung mati-matian menahan serangan musuh. Serangan roh itu tak terlihat, ditambah tidak ada penyihir yang membantu mereka. Fisiknya terkuras habis hingga dia takut akan mati di sana, membuatnya mulai menangis. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar menyuruhnya menghindar dari serangan arah belakang. Ksatria itu langsung menurut, dan sihirku segera memulihkan seluruh rasa lelahnya. Dia pun terkejut saat roh-roh itu mendadak terlihat. Aku meminta mereka menyerahkan urusan ini padaku. Selagi para ksatria menetralkan gempuran sirah tersebut, kami mulai bekerja sama sebagai satu tim dan menghabisi monster itu satu persatu. Ketika Reina akhirnya berhasil menyusul kami, pertempuran rupanya sudah selesai sepenuhnya. Kupuji gadis pemula itu karena sudah berhasil bertahan sejauh ini sendirian. Meski sangat bersyukur karena telah kuselamatkan, dia penasaran kenapa aku ada di tempat ini. Kujelaskan kalau aku mengkhawatirkannya, membuat wajahnya merona merah karena tersipu dan tersentuh. Thor, sang legenda yang diabaikan dunia, hanya fokus memastikan ksatria cantik itu tidak terluka. Reina mengawasi pertarungan itu dari jauh, menghela napas lega karena dia tidak perlu turun tangan, dan memutuskan pergi. Tiba-tiba, insting veteran Thor melihat abu bergerak di bawah kaki sang ksatria dan memperingatkannya untuk bersiap bertarung lagi. Abu itu terhisap ke celah dinding, seolah sedang memberi makan monster lain yang kelaparan. Thor sangat yakin kalau mereka akan segera berhadapan dengan sang bos Dungan. Mia langsung terkejut saat menyadari
mereka harus melawan Death Eater, monster kuat di Dungeon tingkat C. Dia berpikir keras untuk menciptakan celah agar mereka berdua bisa melarikan diri. Namun Thor justru mengagumi ketenangan ksatria ini dalam menghadapi situasi yang sangat terdesak. Sang penyihir veteran mengingatkan kalau inti Dungeon ada di belakang, membuat mereka tidak bisa lari. Dengan sekuat tenaga, Mia menahan hantaman keras Death Eater dan berhasil memojokkan monster itu. Thor menjelaskan bahwa melarikan diri sekarang hanya akan membiarkan monster ini memangsa lebih banyak korban lagi. Dia yakin mereka bisa menang jika mau bekerja sama. Dan ksatria cantik ini akhirnya memilih mempercayai insting sang penyihir misterius itu. Thor pun langsung merancang strategi bahwa mereka harus merobek jubah pelindung monster itu yang sangat kebal dari serangan fisik. Karena sang ksatria sangat percaya diri dengan daya tahannya. Dia bergerak cepat menggunakan sihir peningkatan kecepatan dari Thor untuk memancing musuh. Saat Death Eater menyerang balik, Thor dengan sigap menahan tubuh sang ksatria agar tidak terlempar. Dia kemudian mengajarinya trik veteran untuk memilih mana serangan yang harus ditahan atau dihindari. Mia seketika teringat pelajaran bertarung yang serupa. Pelajaran dari Felgar itu membuatnya mulai membaca pergerakan sang bos. Kesatria itu semakin percaya diri untuk menang, membuat Thor kagum dengan bakat bertarungnya. Tak lama kemudian, Death Eater berhenti menyerang Mia dan malah mengincar Thor karena mengira dia mangsa muda. Namun, Mia tidak akan membiarkan penyihirnya terluka dan langsung melindunginya dengan tameng. Memanfaatkan momen itu, sang legenda misterius Kitala langsung menebas tubuh si monster. Meskipun berhasil membuat musuh sempat linglung, Mia tetap terus memancing perhatiannya menggunakan tamengnya. Mereka berdua bekerja sama merobek jubah luar monster itu, bersiap memberikan serangan pamungkas di serangan berikutnya. Melihat perlindungan tulus dari Mia, Thor segera bersiap melenyapkan monster kegelapan itu dengan sihir suci. Tepat saat Death Eater itu menghantam tameng keras sang ksatria, Thor langsung mengambil kesempatan itu untuk menghabisi si monster sepenuhnya. Dia meminta maaf karena telah membebaninya. Namun Mia dengan cepat menegaskan kalau dia senang bisa membantu. Sangat disayangkan pedang Thor hancur berkeping-keping. Namun dia tetap memutuskan membawa pulang sisa pedang itu. Senjata itu sebenarnya hanyalah pedang rongsokan di Dungeon. Namun bisa jadi itu adalah peninggalan berharga dari petualang lama yang tewas. Sebelum menghancurkan inti Dungeon, mereka sepakat untuk mengambil paksa semua barang berharga di sana. Tiba-tiba, abu sisa jiwa monster itu melayang di udara, menyajikan pemandangan yang sangat indah. Beberapa saat kemudian, keduanya berhasil keluar dengan selamat. Dan Mia terkejut melihat Dungeon itu menghilang. Dia sangat bahagia untuk petualangan pertamanya ini. Apalagi mereka berhasil membawa pulang begitu banyak harta. Thor menyarankan agar mereka beristirahat sejenak sebelum kembali. Lalu menyadari kalau Reina sudah pergi begitu saja. Penyihir legendaris ini cemas jika penampilannya kurang memuaskan. Padahal, hal itu membuat Mia melihat raut sedih di wajahnya dan mengira itu kesalahannya. Sang ksatria pun meminta maaf karena merasa tidak berguna dan malu dengan ketidakmampuannya. Hingga dia merasa tidak pantas untuk berada di dalam pasukan elit pengawal kerajaan. Di sisi lain, aku merasa mustahil bisa mengalahkan Death Eater itu tanpa bantuan Mia. Saat Mia tersentuh oleh pujian itu, aku menyadari ada seseorang yang sedang mendekat. Pasukan yang dipimpin oleh Felgar akhirnya tiba di tambang. Lega melihat si pemula baik-baik saja. Gadis itu dengan tulus mengakui kekurangannya dan mulai berjanji. Dia bertekad berjuang lebih keras, tapi Felgar menahannya. Meski Felgar yang mendapat nama karena menghancurkan inti Dungeon. Aku menegaskan bahwa aku di sini hanya membantu Mia. Kesatria itu pun menyindir Boldis bahwa ceritanya sangat berbeda dari pengakuan si pemula tadi. Boldis terkejut setengah mati melihat gadis itu masih hidup. Begitu juga denganku. Aku ingat betul bajingan ini kabur begitu saja di tengah pertempuran sengit tadi. Fakta itu membuat Felgar murka, karena sebelumnya Boldis telah menuduh Mia meninggalkan pasukannya saat bertarung, dan sekarang Satria itu mencoba membela diri dengan menuduhnya mencuri harta karun Dungeon demi uang, tapi tidak ada satupun yang mempercayai omong kosongnya. Karena para ksatria lain sudah membisikkan kebenaran yang sesungguhnya kepada Felgar sejak lama. Tanpa ragu, sang kapten menggunakan wewenangnya untuk memecat Boldis dari jajaran pengawal kerajaan. Bahkan,
Kapten itu membungkuk dan berterima kasih atas bantuanku. Sebuah sikap hormat yang membuatku canggung. Velgar sadar betul ini adalah tanggung jawabnya, bukan beban yang harus dipikul oleh penyihir istana sepertiku. Melihatnya begitu menyalahkan dirinya sendiri, aku memutuskan untuk mencairkan suasana dengan meminta sebuah bantuan kecil. Aku meminta mereka mengizinkan pengawal membawa seluruh jarahan Dungyeon Imil langsung ke guild. Aku sama sekali tidak peduli soal imbalan atau uang, membuat Velgar shock sementara Mia tertawa. Jauh di lubuk hati, aku hanya ingin menjaga hubungan harmonis antara ksatria dan penyihir. Daripada kembali ke ibu kota menumpangi kereta, aku memilih berjalan kaki, dan Mia memutuskan ikut karena mual jika harus duduk berdekatan dengan Boldis. Lagi pula, satria wanita itu ingin menggunakan kesempatan emas ini untuk memintaku mengajarinya sihir pendukung. Dia tahu jadwalku sangat padat, namun hasratnya untuk menjadi lebih kuat begitu membara. Mendengarnya, air mata bahagiaku hampir tumpah. Akhirnya, ada seseorang yang ingin mempelajari sihirku. Jika Mia menguasai sihir ini, dia tidak perlu lagi merasa terhina oleh kesombongan orang lain. Ucapanku mengingatkannya pada hinaan Boldis, dan meskipun dia sendiri tidak merasa tersinggung, dia memilih membiarkannya saja karena melihatku yang begitu bersemangat luar biasa. Sementara itu, Luna tersesat di hutan belantara, namun tetap keras kepala menolak meminta bantuan. Malam harinya, aku, Raina, dan Mia pergi makan bersama untuk sekadar melepas semua penat. Momen santai ini terjadi tepat setelah kami menginjakkan kaki di ibu kota. Mia mengajakku makan malam bersama dengan menggunakan alasan klasik bahwa dia tidak tahu tempat makan yang enak, padahal aku sendiri pun baru pertama kali ke sini. Untungnya, Raina mendadak muncul dan langsung membawa kami ke sebuah tempat makan yang sangat nyaman. Di sela makan, Raina terus mengeluh karena tidak sempat melihatku bertarung menggunakan pedang. Karena enggan menjadi pusat perhatian, aku mengalihkan obrolan dengan menyebut niat Mia mempelajari sihirku. Mendengar itu, ksatria wanita tersebut berterus terang bahwa para ksatria umumnya memandang rendah sihir karena dianggap bertentangan dengan prinsip kesatriaan mereka. Kami setuju betapa konyolnya mencap seseorang malas hanya karena mengandalkan sihir pendukung untuk bertambah kuat. Di tengah tawa mereka, kehangatan meja makan ini perlahan memicu rasa rindu yang mendalam di hatiku. Usai makan malam, kami bertiga menyusuri jalanan kota hingga berpapasan dengan patung Megah Alan. Mia memanfaatkan momen itu untuk bertanya padaku seperti apa sosok pahlawan legendaris itu semasa hidupnya. Aku hanya tersenyum samar. Bagi Thor, legenda itu tidak jauh berbeda. Tapi Raina sadar penyihir legendaris ini selalu bungkam dan menutup rapat rahasia masa lalunya. Terutama karena dia sangat ragu Alan adalah orang baik setelah tega menendang Thor keluar. Sang putri sebenarnya tidak berniat mencampuri urusannya. Namun dia tahu mantan gurunya itu memendam rasa bersalah yang teramat dalam. Keesokan paginya, kamar Thor tiba-tiba dipenuhi tumpukan barang berharga sebagai imbalan, karena dia berhasil menghabisi Death Eater. Meski para ksatria yang sombong mencuri reputasinya, Belgar tetap bersikeras agar sang pahlawan bayangan ini menerima hadiah yang layak. Meskipun hal itu sebenarnya sangat bagus, Thor bingung harus diapakan uang sebanyak itu. Lalu Raina menyarankan untuk menempa peralatan baru menggunakan bahan sisa monster. Jubah dari sang Death Eater pasti akan sangat berguna jika mereka bisa memakainya. Tanpa ragu, mereka berdua pun langsung pergi ke toko peralatan. Sayangnya, walau jubah itu bisa disesuaikan, menampa pedang baru dari sabit bos Dungyeon ternyata mustahil bagi pandai besi biasa. Bahan itu terbuat dari besi khusus yang tidak sanggup diolah manusia. Bahkan suhu tungku ibu kota pun tidak akan pernah cukup untuk melelahkannya. Melihat itu, Thor berpikir jika mereka butuh panas ekstrem, dia bisa turun tangan membantu. Dia pun meminta izin masuk ke dalam bengkel kerja dan langsung mempraktikkan rencana jeniusnya. Thor berniat melemahkan daya tahan sabit itu terhadap mana agar mereka bisa melelahkannya dengan api sihir. Sementara dia menyegel hawa panas tungku agar suhunya tetap stabil. Semua orang tercengang saat sihir Thor berhasil memanaskan logam legendaris itu untuk ditempa menjadi senjata baru. Berkat pasokan besi yang melimpah, sang pengrajin sukses menciptakan dua pedang baru. Satu bilah untuk Thor,
dan satunya lagi untuk Raina. Meski sama-sama penyihir, hanya sang asisten yang ahli berpedang. Sedangkan Thor menyimpannya murni untuk pertahanan diri saja. Ditambah lagi, jubah tahan sihir barunya kini membuat penyihir yang diremehkan ini jauh lebih tangguh. Tepat setelah mereka melangkah keluar dari bengkel, Raina merasa tidak enak karena mendapatkan senjata hebat dari monster itu tanpa berkontribusi sedikit pun dalam pertarungan. Namun Thor hanya ingin membalas kebaikan gadis yang selalu setia membantunya. Ketulusan itu pun sukses membuat sang gadis tersenyum kecil. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk makan malam bersama dan menikmati sisa hari libur yang tenang ini. Hari berikutnya, mereka mulai mencari pekerjaan baru dan menemukan beberapa misi yang bisa mereka ambil. Thor mendengar Luna sangat aktif belakangan ini. Jadi dia berasumsi gadis itu sedang beristirahat sekarang. Namun rumor beredar bahwa Luna sudah 3 hari tidak kunjung kembali dari misi terakhirnya. Misinya adalah menyelidiki keberadaan monster raksasa di dalam hutan Cargo. Sebuah wilayah terkutuk yang sangat mudah menyesatkan siapapun. Orang-orang menduga Luna mungkin mengamuk dan meratakan sisi hutan. Tapi Thor tetap bersikeras pergi mencarinya sebelum hal buruk terjadi. Raina menghela napas. Heran mengapa Thor yang sering disia-siakan ini masih saja begitu peduli. Hutan liar itu ternyata dipenuhi banyak makhluk buas, hingga tidak ada manusia waras yang berani mendekatinya selama perburuan berlangsung. Bagi Thor, melacak penyihir yang hilang itu mudah saja asal tidak ada pengganggu yang menghadang. Tak lama, mereka menemukan sebuah simbol sihir yang sengaja ditinggalkan oleh Luna. Mereka pun segera mengikuti jejaknya. Melesat cepat menembus belantara berkat sihir pendukung tingkat tinggi. Thor merasa sangat bangga melihat Raina mampu menggunakan teknik ajarannya dengan begitu sempurna. Namun jejak sihir itu mendadak terputus, membawa mereka ke bekas arena pertempuran yang kacau. Pepohonan di sekitar tampak hangus terbakar dengan sisa bercak darah. Milik monster itu membentuk jejak baru yang segera mereka ikuti. Selagi melacak, Thor menduga bahwa monster yang terluka itu mungkin memanggil kawanannya saat mencoba melarikan diri. Jika itu terjadi, maka situasi mereka sekarang benar-benar jelas sudah. Luna pasti tersesat saat berburu di tengah hutan yang gelap gulita ini. Tak ada jejak kaki tersisa, membuat Thor harus menggunakan cara lama dengan memancarkan mananya. Sebagai penyihir berpengalaman, Luna pasti bisa merasakan mana itu dan langsung merespons meminta bantuan. Tugas Raina adalah menarik perhatian musuh dan membereskan mereka. Menghabisi monster manapun yang terpikat gelombang energi sesaat setelah Thor melepaskan kekuatannya. Mereka berdua bergegas ke pinggir hutan dan akhirnya berhasil menemukan Luna. Gadis itu langsung histeris saat melihat mereka dan berteriak menanyakan alasan mereka di sana. Tapi rasa sakit menghentikan protesnya. Thor mendekat untuk memastikan kondisinya. Dia memeriksa lukanya, hanya untuk menyadari gadis ini sebenarnya cuma sakit perut akibat salah makan jamur. Dia pun merapalkan sihir penyembur, membuat Luna merasa sangat malu sekaligus bersyukur di saat bersamaan. Sebelum sempat bertanya mengapa mereka berdua menyusulnya, sang penyihir mendadak menjerit melihat sesuatu di langit malam. Saat mendongak, mereka disuguhi pemandangan mengerikan dari naga yang terbang melintas. Makhluk legendaris paling mematikan yang sanggup menghanguskan sisi dunia menjadi abu dalam sekejap. Raina bertanya, apakah monster raksasa itu yang sejak tadi diburu oleh Luna? Luna menggeleng cepat. Mustahil bagi seorang penyihir tunggal untuk menjatuhkan monster sekuat itu sendirian. Kadal raksasa yang sebenarnya diburu Luna mendadak muncul menyerang. Tapi Raina dengan sigap langsung menebasnya hingga tumbang. Masalahnya, kadal itu ternyata membawa pasukan tambahan. Membuat kelompok mereka kini terkepung rapat dari segala penjuru. Merasa bersalah telah menyeret mereka. Luna menyuruh mereka kabur selagi dirinya mencoba memancing perhatian musuh. Thor menolak tegas dan memerintahkan Raina mengurus para kadal. Sementara mereka berdua menghadapi naga. Dia tahu betul, kerja sama tim adalah kunci untuk menang. Kesal karena terus diatur, Luna merangsak maju melindungi Thor dari semburan api naga dengan sihir pelindungnya. Kekuatan gadis itu luar biasa, membuat sang protagonis memujinya karena refleksnya yang begitu cepat. Namun, gelombang serangan kedua langsung menerjang, dan Luna tersadar mananya terkuras habis untuk terus mempertahankan perisai tersebut.
Thor pun memperkuat pelindung itu dengan es, membuat Luna bingung karena api seharusnya melelehkan sihirnya. Meski begitu mereka selamat, dan Thor menjelaskan bahwa mereka beruntung karena hanya menghadapi naga yang masih muda. Dia menunjukkan bahwa monster itu mulai terbang lebih tinggi lagi, mengumpulkan energi mananya untuk bersiap melancarkan semburan api berikutnya. Sungguh luar biasa melihat monster itu masih bersikeras untuk bertarung. Ucapan itu membuat Luna jengkel, merasa Thor sedang mengejek dan menyamakan keras kepalanya dengan naga itu. Di saat bersamaan, sang penyihir tahu Thor jauh lebih tua dan berpengalaman. Jadi dia terpaksa menuruti rencananya. Thor menjelaskan bahwa kelemahan naga itu adalah sisik terbalik di bagian lehernya. Jadi mereka harus bisa melumpuhkannya hanya dengan satu serangan telak saja. Setelah dia memaparkan strateginya, sang naga bersiap meluncurkan serangan mematikan berikutnya ke arah mereka. Inilah kesempatan yang dinanti. Luna segera bersiap dengan perisai sihir yang dilapisi elemen air. Tujuannya adalah untuk meredam kedahsyatan dari serangan itu. Menahan semburan api selagi Thor bergerak cepat mengincar titik lemah sang naga. Penyihir itu berhasil memperlambat kepakan sayap monster tersebut, memaksanya turun ke tanah, sekaligus melucuti ketahanan sihirnya untuk sementara. Selanjutnya, Luna melepaskan tembakan petir kilat tepat mengenai titik lemah makhluk tersebut. Namun, binatang buas itu ternyata masih belum tumbang juga. Dan Thor nyaris terlambat melindungi gadis itu dari semburan api susulan yang dahsyat. Seketika itu juga, dia berteriak kencang menyuruh Luna bersiap menyerang titik lemahnya lagi demi menyadarkannya dari rasa shock. Sementara itu, sang monster mulai bangkit kembali, memaksa sang legenda menahannya dengan sihir pelindung sembari menarik Luna agar segera berdiri tegak kembali. Akhirnya gadis penyihir itu bangkit, melancarkan serangan pemungkas, dan merubuhkan naga besar itu. Thor merayakan kemenangan ini dan tulus memuji usahanya. Pujian itu membuatnya malu, sekaligus cemas melihat kondisinya setelah melindunginya. Mengejutkan bagi Luna, veteran perang ini baik-baik saja berkat tameng sihir air miliknya. Gadis itu cemberut karena merasa khawatir sia-sia, namun tetap berterima kasih atas perlindungannya. Tiep saja, telinga sang pahlawan berdengung dan tuli sesaat karena kerasnya sambaran petir. Luna teringat kritikan pedas dahulu. Karena sihir cahayanya selalu menyusahkan rekan tim, dia pun bergegas menyembuhkan telinga Thor. Tidak lama kemudian, Reina berjalan mendekati mereka, dan sang pahlawan memilih mulai memanen bahan-bahan berharga sisa tubuh naga. Thor meminta Luna membersihkan hasil panen mereka dan membakar sisa yang tidak berguna. Gadis itu kebingungan karena dia sama sekali tidak dimarahi atas ketidakmampuannya di medan tempur. Sembari membantu mengumpulkan rampasan, dia sadar bahwa kedua orang ini tidak akan pernah menghakimi kelemahannya. Saat rombongan serikat akhirnya datang membantu, Thor dipanggil untuk memeriksa temuan yang sangat tidak wajar di dalam jasad naga. Ketika diperiksa, itu bukan sekadar batu sihir biasa, melainkan sebuah inti penjara bawah tanah. Semua orang kebingungan melihat benda itu. Maka sang protagonis memutuskan membawa benda misterius itu ke markas untuk diselidiki. Baru pada malam hari ketiganya kembali ke kota, lelah setelah seharian bekerja keras. Luna mengeluh kehabisan banyak manahannya untuk merapikan bahan-bahan tadi. Dan Thor mengingatkan bahwa cara manual seperti itu justru akan memakan waktu selamanya. Tepat saat itu, sang penyihir merasakan nyeri di kakinya. Sang asisten pun langsung menawarkan diri untuk memijatnya begitu tiba di kamar. Saat sang pahlawan mencoba menolak tawaran itu, Luna cepat-cepat menyarankan pemandian air hangat herban untuk memulihkan tubuh. Dengan gugup dia beralasan bahwa ini bukan karena dia peduli pada rasa lelahnya. Dia hanya ingin bersikap dewasa dan membalas budi atas pertolongan yang diterimanya tadi. Pada akhirnya, mereka bertiga menghabiskan malam dengan bersantai di pemandian air panas. Meskipun begitu, Thor tidak bisa melupakan misteri inti penjara bawah tanah di dalam naga. Sejak Raja Iblis kalah, penjara bawah tanah baru sangat jarang sekali muncul. Tapi belakangan ini, beberapa gerbang muncul dekat ibu kota membawa monster-monster mengerikan. Membuatnya curiga ada dalang jahat yang sengaja merencanakan semua kekacauan ini. Sebab itu sang protagonis bimbang memikirkan cara melaporkan temuan ini ke markas. Keesokan harinya, dia menceritakan semuanya pada Elena, yang langsung memutuskan untuk memulai penyelidikan.
Situasi mendesak yang justru ini membuat sang legenda kagum padanya, sebab memiliki pemimpin yang kompeten mengubah segalanya. Setelah 10 tahun dihina, memiliki atasan yang menaruh kepercayaan padanya terasa sangat berharga. Reina muncul untuk menyapa sang pahlawan, yang langsung memanfaatkannya untuk menceritakan laporan penting yang diserahkan kepada Elena. Thor sangat memuji sikap proaktif gadis itu dan menyebutnya memiliki semua kualitas layak untuk menjadi seorang ratu. Hal itu menyentuh hati Reina. Tidak lama setelah itu, mereka berdua melangkah ke papan misi untuk mencari pekerjaan baru. Sementara itu, Luna memilih pergi beristirahat setelah menguras energinya demi menumbangkan naga besar itu. Maka Thor mengambil misi menyelidiki jeritan misterius yang sering terdengar dari gorong-gorong ibu kota. Jika memang ada yang menciptakan labirin, saluran bawah tanah kota adalah tempat persembunyian paling sempurna. Apalagi area bawah tanah itu sangat luas menyerupai labirin raksasa. Hal itu membuat para ksatria kesulitan melacak dari mana asal jeritan mengerikan di saluran air bawah tanah. Meski begitu, aku ingin memastikan semua orang aman dan cemas jika ada monster yang tiba-tiba muncul. Lewat mata sihirnya, Reina tidak merasakan adanya tanda mana aneh di sekitar sini. Tempat ini juga tampak sangat bersih dan sepi. Mungkin karena memang selalu dirawat dengan baik. Jadi, kecuali para monster itu cukup cerdas, mereka tidak akan mungkin bisa menemukan tempat ini. Lalu, aku menyadari kami sudah dibuntuti sejak tadi dan sebaiknya kami mencari tahu siapa pelakunya. Sepertinya bukan Mia, karena pancaran mana ini terasa jauh lebih kuat, dan kami tidak bisa melihat mereka karena mereka memakai alat sihir penghilang wujud. Akhirnya, kami memutuskan untuk terus berjalan dan mengabaikan sang penguntit karena dia tidak menunjukkan tanda permusuhan. Setelah berjalan cukup jauh, kami tidak menemukan hal mencurigakan di area ini. Tiba-tiba, seberkas cahaya obor muncul dari arah belakang lorong saat kelompok lain mulai mendekati kami. Ternyata itu Mia dan dia sedang memimpin para ksatria wanita melakukan patroli pemeriksaan di bawah tanah. Di tengah jalan, mereka berpapasan denganku, membuat Mia terkejut setengah mati saat melihatku. Sialnya, aku malah terkena pukulan refleks darinya, membuat gadis itu buru-buru meminta maaf. Meski aku tidak mempermasalahkannya, aku cukup kagum melihat betapa cepatnya reaksi gadis itu. Sadar bahwa kami mengincar target yang sama, kami memutuskan bekerja sama untuk melanjutkan penyelidikan ini. Melihat peta para ksatria, Reina menunjukkan adanya ruang rahasia kecil yang tak ada di peta penyihir. Kami pun segera memeriksanya, menemukan sebuah ruangan yang bebas debu namun terasa sangat lembab. Mengandalkan mata sihirku, aku mendeteksi sisa mana dan mulai melangkah mendekati dinding bagian belakang. Tak lama, aku menemukan slot kunci dan Rena menyadari bahwa telah itu hanya bisa dibuka menggunakan sebuah alat sihir khusus. Saat itu juga, aku memutuskan untuk membukanya paksa karena mencari kuncinya hanya akan membuang waktu saja. Membuat semua orang shock, aku berhasil membuka jalan itu dengan memutus aliran mana pada mekanismenya. Kami menemukan tangga lain ke bawah, dan aroma busuk yang menyengat mulai tercium darinya. Begitu melangkah turun, kami menemukan sebuah arena dan barisan sel berisi berbagai jenis monster liar. Rena menduga ini adalah tempat perjudian haram di mana manusia dipaksa bertarung demi taruhan. Mendadak, terdengar suara asing berteriak menanyakan, bagaimana kami bisa masuk ke sini. Para pria itu panik saat tahu kami ksatria, langsung bersiap menutup jalan dan melepas monster. Tak butuh waktu lama bagi kami untuk dikepung monster. Namun Mia tetap tenang, karena dia percaya padaku secara penuh. Aku tahu aku tidak boleh mengecewakan harapan besar itu, lalu bersiap memberikan bantuan sihir pendukung seperti biasanya. Sementara itu, anggota tim yang lain bersiap untuk membantai setiap monster satu persatu. Rena ingin memamerkan hasil latihannya kepadaku, membuat para ksatria wanita lainnya merasa sangat kagum. Melihat betapa mudahnya mereka bertarung berkat dukungan sihir yang kuberikan dari belakang. Dalam waktu singkat, semua monster tumbang, membuat para bandit ketakutan dan mencoba melarikan diri. Namun sebelum sempat menjauh, seseorang melepaskan sihir pelumpuh yang langsung menghentikan langkah mereka. Sosok itu adalah Luna, yang langsung mengeluh karena kami sudah mendahuluinya dalam penyelidikan ini. Aku sendiri agak khawatir
karena dia selalu saja nekat bertindak sendirian. Namun penyihir itu mendengkus kesal, bersikeras bahwa dirinya bisa mengatasi semuanya sendiri. Beberapa saat kemudian, para penjaga ibu kota datang ke bawah tanah untuk mengamankan lokasi. Aku bergumam bahwa mengelola arena sebesar ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Para bandit langsung mengenali seragam para ksatria saat kami tiba, mengindikasikan adanya keterlibatan petinggi dari dalam istana. Tiba-tiba, aku merasakan hawa aneh yang sangat janggal dari dalam salah satu sel. Dia berjalan mendekat, memeriksa sekeliling, awalnya penglihatan sihirnya nihil. Sampai sebuah suara mengerikan memujinya karena sanggup merasakan kehadirannya. Thor berteriak menyuruh semuanya bersiap menghadapi pertarungan baru, tepat saat sosok mengerikan merangkak keluar dari kegelapan. Si monster murka disebut Lich biasa. Dia memperkenalkan diri sebagai Regulus, salah satu bawahan langsung Raja Iblis. Thor sedikit terkejut, tapi Reyna langsung maju memprovokasi makhluk itu demi membalaskan dendam masa lalunya. Regulus langsung meledak marah mendengar penghinaan keji terhadap sang junjungan, Gesbar, mengancam kematian mereka dan bersiap menumbalkan seluruh manusia di ibu kota demi membangkitkannya. Tiba-tiba, mayat-mayat monster mulai bangkit kembali menjadi zombie. Reyna tahu ini kacau. Dia penasaran apa yang dirasakan Thor saat mendengar nama Raja Iblis itu lagi. Dia mencemaskan sang penyihir, tapi Thor justru berterima kasih atas kepeduliannya. Sebaliknya, dia bersiap menghancurkan mimpi siapapun yang berani membangkitkan musuh lamanya. Sementara Regulus perlahan menyadari bahwa dia berhadapan dengan sosok yang dulu melumpuhkan atasannya. Reyna segera meminta bantuan gadis malang untuk melumpuhkan para zombie. Sihir nekromansi jelas sangat merepotkan karena menguras mana dalam jumlah raksasa. Tapi jika mereka mampu menghancurkan sebagian besar tubuhnya, zombie itu tidak akan bisa bangkit lagi. Rencananya, para gadis mengalihkan kroto-kroto itu. Sementara Thor akan menghabisi sisanya secara brutal. Regulus tentu tidak tinggal diam. Dia langsung merapal bola api raksasa untuk memusnahkan mereka semua sekaligus. Mia berteriak panik, sangat mencemaskan keselamatan Thor. Tapi dengan mudah, Thor memadamkan serangan membara itu menggunakan sihir air biasa. Thor mengejek kemarahan sang Lich dan menghina Gesbar, membuat emosi musuh semakin meledak-ledak. Monster itu meluncurkan serangan beruntun. Namun Thor menangkis semuanya tanpa kesulitan sedikit pun. Para gadis malam terpanam melihat kekuatan luar biasa yang dia tunjukkan. Dan Reyna menjelaskan bahwa itu hanyalah sihir elemen dasar biasa. Meski begitu, kejeniusan Thor dalam menyelaraskan teknik dan kekuatan adalah hal luar biasa bagi asistennya. Thor terus memprovokasi musuh agar monster itu mengeluarkan seluruh kartu as yang dia sembunyikan. Terpancing emosi, si monster akhirnya melepaskan wujud kekuatan sejatinya. Persis seperti dugaan Thor, mana lawan terus terkuras habis. Regulus kelelahan akibat provokasi murahan dan frustrasi menghadapi pertahanan kokoh sang penyihir. Seketika, para zombie berhenti bergerak saat Regulus membatalkan nekromansinya demi menahan gempuran. Dahsyat Thor. Regulus mengamuk hebat setelah sadar taktik licik musuh terlambat, dia antisipasi. Kini dia tak berdaya menghadapi serangan pamungkas Thor. Atau setidaknya, begitulah rencana awalnya. Namun tiba-tiba sihir pihak ketiga menyambar habis sang Lich, membuat semua orang kebingungan mencari pelakunya. Saat mendongak, mereka menyadari Lunalah yang membunuhnya duluan. Hal ini membuat Reyna murka karena jasanya direbut. Sebelum mereka mulai mengumpulkan bahan berharga sisa tubuh monster, Thor berjalan mendekati jasad Regulus dan menemukan sesuatu yang langsung membuatnya cemas. Ternyata ada sebuah inti Dungeon di dalam tubuhnya. Ini membuktikan adanya hubungan gelap antara arena pertarungan dan keanehan belakangan ini. Satu hal yang pasti, Thor tidak akan membiarkan Raja Iblis bangkit lagi. Belakangan, Luna memohon ampun pada Thor karena merebut mangsanya. Sementara Reyna tetap kesal atas kecerobohan itu. Pada akhirnya, tim penyelidik ini memutuskan pergi ke pemandian air panas untuk bersantai dan makan malam bersama. Di tengah obrolan hangat, teman sekelas Mia mengaku mulai tertarik pada sihir pendukung. Membuat Thor tersenyum puas. Sementara kita di sini, jauh di luar kekaisaran, Komandan Ksatria yang Esre sedang bersiap kembali ke markas. Seiring berjalannya waktu, para murid Thor terus tekun melatih sihir pendukung mereka.
Reina turut membantu mereka, menjelaskan cara berkembang, dan dia terlihat sangat keras kepada Luna. Thor sang legenda datang ke kelas agak terlambat. Heran melihat semua orang sudah berkumpul sepagi ini. Mia memamerkan bahwa dia sudah bisa merapal sihir akselerasi sendiri, membuat Thor langsung memujinya. Luna tak mau kalah dan mengaku telah menguasai penglihatan sihir. Meski Reina mengejeknya karena lambat berkembang. Hal itu membuat Luna langsung menggelayuti Thor, merengek bahwa Reina terlalu kejam padanya. Tindakan itu jelas memicu kekesalan Reina, hingga Mia terpaksa meminta mereka semua tenang. Perlahan tapi pasti, Thor melepaskan diri dari dikapan Luna, menegaskan bahwa ketegasan Reina sebenarnya memiliki alasan yang sangat kuat. Demi mencairkan suasana yang kaku, Thor menunjukkan camilan bawaannya, lalu mengajak mereka beristirahat sejenak. Reina merasa tersentuh karena Thor mengingat rasa kesukaannya. Hatinya menghangat melihat betapa tulusnya sang mantan penyelamat dunia ini. Gadis itu mulai bertanya-tanya apakah dia istimewa bagi sang guru. Tidak seperti Luna yang kekanak-kanakan. Begitu sesi santai dan makan-makan selesai, Thor bersama Reina serta Luna memutuskan pergi berjalan-jalan mengitari sudut ibu kota. Mereka menyadari jalanan sangat padat, pemandangan yang tergolong cukup langka di sana. Luna mengeluh karena tidak ada pekerjaan. Sementara Reina menyuruhnya pergi agar dia bisa berduaan saja dengan Thor. Keduanya terus berdebat sampai perhatian mereka teralihkan oleh kerumunan orang yang sedang merayakan sesuatu. Saat melangkah mendekat, mereka menyadari keramaian itu ditujukan untuk menyambut Arnold, sang kapten pengawal. Setahun yang lalu, dia mengalahkan pemimpin lama dan merebut posisi tertinggi tersebut, dan menerima banyak sekali pujian dari sang kaisar. Reina menyebut bahwa Arnold sangat populer di kalangan gadis ibu kota, membuat Luna kesal karena dia dianggap pengagum biasa. Dia bahkan menegaskan hanya tertarik pada pria yang kemampuan sihirnya jauh melampaui dirinya sendiri. Namun Thor tidak memedulikannya dan memilih menunjuk ke arah sang kapten pengawal yang baru tiba. Tiba-tiba mata Thor berpapasan langsung dengan Arnold, dan disinilah momen yang kita tunggu terjadi. Sang kapten langsung melompat dari kudanya dan berlari kencang menuju arah Thor. Dia langsung berlutut, sangat gembira bisa bertemu mantan gurunya, memicu kehebohan besar di tengah jalan. Thor benar-benar terkejut, tidak menyangka mantan anak nakal yang dulu diajarinya kini tumbuh menjadi pria sehebat ini. Salah satu ksatria pengawal meminta Arnold untuk segera ikut bersamanya ke istana, agar obrolan mereka tidak memicu gosip yang tak berujung di publik. Akhirnya sang kapten pamit pergi, sembari meminta sang legenda untuk menemuinya di markas nanti. Thor menjelaskan kepada kedua gadis itu bahwa dia pernah mengajarinya sihir, tapi tidak mengenali nama belakangnya selama ini. Mereka bertiga pun memutuskan menjauh dari kerumunan agar bisa mengobrol lebih leluasa tanpa gangguan. Reina sejak awal merasa aneh melihat seorang kapten ksatria bisa menggunakan sihir. Namun kini segalanya masuk akal karena mereka ternyata lulusan dari sekolah yang sama. Rupanya ada aturan lama kerajaan yang melarang penggunaan sihir dalam pertempuran demi menjaga latihan fisik para ksatria. Bahkan sampai detik ini masih ada pihak kolot yang lebih menyukai gaya ksatria murni dan mematuhi aturan kuno tersebut secara mutlak. Di sisi lain, jalan terobosan Arnold menjadikannya sasaran empuk rasa iri dan dendam dari orang-orang kolot itu. Mendengar situasi itu, jiwa pelindung Thor terpanggil untuk membantu mantan muridnya, dan kedua gadis itu pun setuju. Thor akhirnya memutuskan untuk segera pergi, menemui sang kapten terlebih dahulu, sembari berpesan agar Reina dan Luna tidak saling bertengkar. Selama dia pergi, setibanya di markas, Arnold memohon dengan sangat agar Thor bersedia menjadi instruktur sihir para ksatria kerajaan. Bagaimanapun, pasukan harus bertambah kuat. Dan kehadiran penyihir legendaris seperti Thor adalah kunci yang kita butuhkan selama ini. Thor merasa muak dengan semua tatapan itu. Pujian dan ekspektasi mereka, apalagi Velgar tiba-tiba ikut mendukung. Dia bahkan memuji kemampuan mengajar Thor, membuat ksatria lain mulai penasaran. Siapa sangka, Velgar ternyata adalah salah satu penggemar berat Arnold. Sebelum Thor sempat menolak, ksatria lain langsung menentang keras instruktur sihir. Ksatria bernama Edmund itu menolak bekerja sama dengan penyihir istana. Arnold paham betul seberapa keras kepalanya orang ini. Tapi sikap kasarnya itu membuat Thor teringat masa-masa suramnya dahulu. Bahkan Mia
yang berniat membela Thor, malah ketakutan untuk ikut campur di sana. 10 tahun lalu, saat kelompok pahlawan melawan Gisbar, para ksatria babak belur dan menderita kerugian yang sangat besar. Meskipun begitu, Edmund adalah putra mantan kapten. Dia tetap menolak sihir, lalu menuntut pemungutan suara untuk mengambil keputusan. Arno membalasnya dengan tajam, menantang duel sesuai dengan tradisi kuno mereka. Kubu lawan langsung menolak, karena curiga sang kapten memakai sihir curang demi mengalahkan sosok ayah Edmund. Velgar menegur mereka, sebab duel itu disaksikan langsung oleh Kaisar, dan fitnah mereka adalah penghinaan besar. Arno tidak mempercayai Edmund. Mereka ingin menepaknya tepat setelah dia berhasil menaklukkan Dungeon peringkat S. Sebagai kapten yang bertanggung jawab atas nyawa pasukannya, dia langsung menunjuk para ksatria yang baru pulang dari ekspedisi. Dia rela melakukan apapun demi keselamatan mereka, dan dia tidak harus menjadi pemimpin hanya untuk melakukan hal itu. Meski cara berpikir mereka berbeda, Arno hanya ingin pasukan penjaga ini semakin kuat dan siap menghadapi siapa saja yang menentangnya. Thor merasa situasi ini akan menjadi semakin kacau. Jadi dia langsung bertanya, apa sebenarnya tujuan utama Edmund memecat kapten? Bocah itu hanya ingin ayahnya, Gustav, mendapatkan jabatannya kembali. Dia sangat marah, karena seorang penyihir rendahan berani menceramahi para ksatria. Kali ini, Arno benar-benar geram karena mereka berani menghina mantan gurunya. Dan Thor langsung menggunakan sihirnya demi menghentikan perkelahian. Dia memarahi mereka berdua karena bertindak bodoh. Padahal masalah ini bisa diselesaikan secara dewasa. Lalu, dia mengusulkan kompetisi penaklukan Dungeon untuk menyelesaikan perselisihan ini. Siapapun yang menghancurkan inti Dungeon duluan menang, dan mereka bebas bertarung satu sama lain. Velgar menyarankan area tambang bernama Dungeon Golem, yang saat ini sedang memasuki masa aktifnya. Dungeon masa aktif ini bisa ditaklukkan berkali-kali sebelum akhirnya memulihkan diri kembali. Meski sangat berguna untuk latihan, menaklukkannya sangatlah sulit karena ini adalah Dungeon peringkat A. Kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk bertanding dan menyelesaikan perseteruan ini. Edmund memutuskan membawa sekelompok kecil ksatria dari faksi pendukungnya sendiri. Sedangkan Arno memutuskan untuk maju berdua saja bersama dengan Thor. Thor sangat terkejut karena terseret dalam kekacauan ini dan merasa cukup kesal. Arno sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri dan berjanji tidak akan merepotkan, yang secara tidak langsung memaksa Thor ikut. Sementara itu, Edmund sudah tidak sabar membuat mereka menyesal karena telah menghalangi jalannya. Waktu pun berlalu, dan kedua tim kini berkumpul di area tambang terbengkalai. Velgar menjelaskan semua peraturan dan memastikan kedua belah pihak menyetujui persyaratan tersebut. Thor cukup terkesan melihat tim Edmund membawa penyihir tingkat tinggi. Namun perhatiannya teralih saat Reina memanggil namanya. Gadis-gadis itu datang. Mereka memberikan dukungan tepat sebelum Velgar memulai jalannya perlombaan sengit. Seketika, Thor dan Arno langsung melesat masuk menggunakan bantuan sihir pendukung. Edmund terkejut melihat kecepatan luar biasa itu. Sementara ksatria lain meremehkan cadangan mana mereka. Sementara itu, sang protagonis dan muridnya membabat habis monster golem di dalam Dungeon dengan sangat mudah. Thor menyuruh Arno tetap waspada, tapi Arno malah tertawa mengingat dia sekarang sudah jadi kapten ksatria. Meski baru saja dimarahi, dia tetap senang karena kemampuan gurunya memang masih luar biasa hebat. Thor sendiri merasa tersentuh mendengar pujian itu. Mengatakan kalau pidato yang Arno bawakan tempo hari juga sangat mengagumkan. Arno menjadi sedikit malu mendengar ucapan itu. Dan tiba-tiba saja Thor memperingatkan bahwa musuh lain mendekat. Keduanya menyadari musuh kali ini adalah golem bersenjata tajam. Dan mereka pun bersiap untuk bertarung. Di luar Dungeon, Reina dan ksatria wanita lainnya tampak kagum melihat teknik bertarung mereka. Pada saat bersamaan, Velgar terkejut melihat alat sihir yang dibawa Reina untuk menyiarkan langsung semua kejadian di dalam Dungeon. Para ksatria shock melihat Arno membantai golem begitu mudah. Namun Velgar menegaskan ini berkat sihir dukungan milik Thor. Padahal dulu saat sang kapten bertarung bersama Velgar, mereka sangat kesulitan menumbangkan monster-monster itu meskipun sudah berbagi tugas. Luna pun setuju, mengingat letak inti dari setiap golem selalu berbeda-beda. Akibatnya, kita harus menghancurkan banyak bagian tubuhnya hanya
untuk menemukan titik kelemahan tersebut. Ditambah lagi, mereka memiliki pertahanan kokoh yang sangat merepotkan untuk dihancurkan tanpa strategi yang matang. Meski tak terlihat seperti itu, Thor adalah monster dalam pengendalian sihir, dan Luna sangat menghormati kemampuannya. Tugas yang diemban Thor sangat berat. Bahkan penyihir istana sekalipun pasti akan menyebutnya seorang jenius. Reina pun merasa bangga melihat semua orang akhirnya mengakui kehebatan gurunya. Velgar mengaku telah terpikat pada Thor dan menginginkannya, membuat semua orang menatapnya dengan ekspresi sangat terkejut. Mia langsung bertanya apa maksudnya. Sang Ksatria menjelaskan bahwa dia ingin merekrut Thor sebagai guru pembimbing untuk tim mereka. Sementara itu, Edmund memutuskan memisahkan para ksatria dan penyihir untuk melakukan pencarian di dalam Dungeon secara mandiri. Luna tidak mengerti alasan keputusan itu dan merasa sangat cemas, sebab dia sama sekali tidak mengenal para penyihir di tim lawan. Namun Reina menyahut bahwa mereka semua bukanlah penyihir asli, membuat Velgar penasaran dengan maksud perkataan tersebut. Di tempat lain, Arno merasa ada yang aneh, karena mereka sudah hampir mencapai ujung Dungeon. Karena sejauh ini, belum ada monster kuat yang muncul. Luna menduga masalah terbesarnya bisa jadi adalah kondisi lingkungan sekitar, bukan musuh itu sendiri. Awalnya, dia mengira Edmund akan bertindak lebih agresif dalam kompetisi. Namun dia heran, karena sampai sekarang belum juga berpapasan dengan satupun anggota tim lawan. Tepat di tengah pembicaraan mereka, sesosok golem berlapis baja raksasa muncul menghadang jalan, memaksa keduanya bersiap menghadapi pertarungan final. Musuh kali ini benar-benar tangguh, karena kebal terhadap sihir maupun serangan fisik. Thor pun bertanya-tanya bagaimana cara mereka bisa merobohkan monster tersebut. Arno yakin inti golem ada di dadanya dan bertekad menyelesaikannya dalam waktu 10 menit saja. Begitu golem itu melancarkan serangan, Thor langsung menyuruh muridnya untuk memancing perhatian makhluk itu. Di saat bersamaan, Thor menyadari pelindung sihir milik golem itu sangat sulit dihancurkan. Luna dan Reina dibuat terpukau melihat kecepatan luar biasa Arno dalam memainkan tombaknya. Velgar menjelaskan bahwa gaya bertarungnya sangat fokus pada keseimbangan antara kelincahan dan kekuatan. Ditambah dengan sihir dukungan sang protagonis, sang kapten kini benar-benar tidak terkalahkan. Di sisi lain, Thor dan Reina menyadari ukuran golem itu jauh lebih besar dari ukuran normal. Ketika monster itu mengangkat kakinya karena terpancing oleh gerakan lincah Arno, Thor menggunakan kesempatan itu untuk membuat tubuh raksasanya melayang. Meski golem itu sangat berat, Thor menahannya di udara, lalu memakai penglihatan sihir demi mendeteksi letak intinya. Dengan begitu, sang kapten bisa langsung menghantam titik lemah tersebut. Namun ujung tombaknya gagal menembusnya. Aku memanipulasi sihirku, membuat senjatanya jauh lebih berat untuk memperkuat serangan. Seketika monster itu tumpas. Aku memanfaatkan momen ini untuk memuji mantan muridku yang bisa menyapu bersih pertempuran dalam waktu kurang dari 3 menit. Sekarang, kami berdua bisa fokus menghancurkan jantung Dungeon ini dan segera bergerak menuju area paling belakang. Tidak lama kemudian, begitu kami terlempar keluar dari Dungeon, Arno malah menindihku dengan baju sirah beratnya sampai aku sesak. Mengabaikan rasa sakit itu, aku menyarankan agar kami segera merapikan semua material hasil buruan. Sambil bekerja, kami berdiskusi tentang betapa anehnya situasi ini. Karena kami belum juga berpapasan dengan Edmund dan timnya. Namun, tepat di tengah-tengah obrolan kami, sesosok asing muncul dan mataku langsung mengenali pria itu sebagai salah satu penyihir dari tim lawan. Pria itu mengaku telah meninggalkan Edmund karena muak dengan keputusan bodoh dari sang pemimpin. Karena itulah, dia berniat untuk membantu kami berdua. Namun, Arno tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa orang asing ini sebenarnya adalah pembunuh bayaran. Kenyataan itu cukup mengejutkanku, membuat si pembunuh akhirnya membuang penyamarannya dan menunjukkan wujud aslinya yang sebenarnya. Dia terang-terangan mengaku bahwa tugasnya adalah menghabisi nyawa Arno secepat mungkin. Di luar sana, para penonton mendadak murka menyaksikan kecurangan kotor ini. Velgar langsung menegaskan bahwa duel ini tidak sah dan mendesak agar kami segera ditarik keluar dari Dungeon. Namun, Reina membantah, yakin sang kapten takkan kalah selama aku berdiri di sisinya. Luna menyetujui ucapan itu,
membuat Belgar takjub melihat betapa besarnya keyakinan mereka terhadap kemampuanku. Sementara itu, Arno memintaku untuk mundur, tapi tentu saja aku menolak keras. Lagi pula, mana mungkin aku tega mundur setelah tahu nyawa salah satu muridku sedang terancam bahaya maut. Bahkan pembunuh itu sempat bergidik ngeri merasakan tekanan aura sihir yang terpancar dariku. Dia tahu dia pasti akan hancur jika melawan Arno 1 lawan 1. Sang kapten segera menyadari muslihat musuh yang berniat memancingnya ke area terbuka yang berbahaya. Niat busuk itu sangat jelas, karena si pembunuh rupanya membawa pasukan bantuan untuk menyelesaikan tugas kotornya. Aku sempat khawatir kami akan kesulitan menghadapi musuh sebanyak itu. Tapi Arno tetap terlihat sangat tenang. Baginya, jika mereka menyerang bersamaan, itu adalah kesempatan emas untuk melenyapkan seluruh kelompok itu sekaligus. Maka dari itu, Arno bakal mengadang pasukan itu, sementara aku bertugas membungkam bos si pembunuh. Di luar sana, semua orang kagum melihat kecepatan sang kapten mengambil alih jalannya pertempuran. Bahkan Reina menyadari betapa hebatnya sang pengguna tombak berkat sihir pendukungku. Meski mantra dukunganku terkesan sederhana, menjaganya tetap aktif, selama itu membuktikan kelayakanku sebagai legenda. Ini sudah cukup untuk membungkam para ksatria lain dan membuktikan bahwa sihir pendukung sangatlah berguna. Di saat Arno membantai musuh-musuhnya, aku justru sempat cemas memikirkan langkah apa yang harus kuambil. Aku mencoba mengunci pergerakan si pembunuh. Namun mantraku hancur berantakan akibat ketahanan sihirnya yang luar biasa tinggi. Setelah memperkuat fisikku dengan sihir, aku langsung menyerang si pembunuh menggunakan pedang yang baru kudapatkan. Pria itu langsung terbelalak. Begitu dia menyadari pedangku dari bisi Raja Iblis, dia berteriak heran bagaimana hal itu bisa terjadi. Dengan tenang kujelaskan bahwa aku sudah lama meninggalkan jalan pedang demi fokus pada dunia sihir. Pengakuan jujurku membuat si pembunuh langsung menyadari identitasku, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Kalman. Aku sempat bingung dengan sikap ramahnya, tapi aku sadar Kalman bersiap mengeluarkan kartu as miliknya. Karena itulah, aku bertindak lebih cepat untuk menggagalkan rencana pamungkas si musuh. Kuhantam telak wajahnya menggunakan gagang pedang besi di tanganku. Melihatku menumbangkan Kalman, Arno malah bertepuk tangan, sedangkan aku hanya bisa menghela napas lelah. Tiba-tiba saja, Edman muncul berlagak ingin membantu setelah mendengar Arno sedang dalam kesulitan. Tapi saat dia sadar semua orang sudah kalah, dia langsung kesal karena rencananya gagal total. Lalu, sang ksatria menyarankan untuk menjatuhkan sang kapten yang kelelahan setelah bertarung melawan para pembunuh. Edman setuju dengan ide itu, dan Arno langsung melompat bertarung, menyeretku masuk ke tengah kekacauan. Ketika kompetisi itu akhirnya benar-benar berakhir, Kaisar menyatakan Edman didiskualifikasi. Lalu terkejut melihat Velgar ingin mengatakan sesuatu tentang hal itu. Velgar berdalih kerusuhan itu karena dendam pribadi dan meminta Heinrich memberikan keringanan pada Edman. Setelah mempertimbangkannya, sang kaisar menyetujui permintaan itu, lalu menyuruh mereka semua pergi. Untuk merayakan kemenangan kami, aku dan Arno pergi minum bersama yang lainnya. Di sana, aku akhirnya tahu alasan Velgar. Dia membela Edman karena kerajaan tidak boleh kehilangan pengaruh besar keluarganya. Meskipun Arno sangat tidak menyukai keputusan itu, mengamankan pertahanan ibu kota kerajaan tetaplah hal yang utama. Lalu, dia membahas rumor tentang seseorang yang mencoba membangkitkan kembali sang Raja Iblis. Rainer kemudian menyahut bahwa penyelidikan arena rahasia telah selesai. Mereka mendapati Ayah Gibol terlibat, membuat hukuman massal menjadi sesuatu yang mutlak terjadi. Situasi kian memburuk, membuatku cemas jika masih ada kaki tangan musuh lainnya. Alih-alih terus membahas masalah berat itu, aku bergumam ragu, apakah kemampuanku cukup layak untuk mengajar sihir mereka. Mendengar itu, murid-muridku protes keras, menegaskan bahwa mereka sangat menghormatiku dan belajar banyak dariku. Velgar membenarkan sambil memuji pengalamanku. Sementara Luna tampak kesal melihat betapa rendah hatinya diriku. Mereka menghabiskan waktu malam itu hanya untuk terus menyanjung diriku. Membuatku merasa sangat canggung, namun sangat bersyukur di akhir makan malam. Kami semua berjalan menyusuri jalanan malam yang tenang untuk menjernihkan pikiran. Di sela langkah, Arno mengambil kesempatan bertanya tentang apa pandanganku terhadap Reina. Aku menjawab dia cantik, baik,
dan kuat. Namun aku hanya menganggapnya murid yang hebat. Lebih dari apapun, aku hanya ingin dia bahagia. Mendengar ketulusanku, Reina memutuskan menerima hal itu untuk sementara. Tak lama, yang lainnya pun berpamitan, meninggalkan kami berdua di bawah rembulan. Aku berkata, kami juga harus kembali ke istana. Namun kepalaku terasa sangat berat, hingga akhirnya aku terlelap. Aku memimpikan hari yang sama lagi, saat kami berhadapan langsung dengan Raja Iblis. Saat itu, aku benar-benar kehabisan mana karena memaksakan perisai sihir demi melindungi teman-temanku. Daripada melihat mereka terluka, aku memilih mempertaruhkan seluruh sisa hidupku untuk menjaga mereka. Sebab, semua orang di sana adalah pahlawan hebat berkekuatan luar biasa yang akan mengubah masa depan dunia. Sedangkan aku hanyalah penyihir biasa tak berguna yang sangat mudah digantikan. Meski kematian terasa menakutkan, setidaknya aku bisa mengorbankan diriku dengan penuh rasa bangga. Tepat saat keputusasaan melanda, aliran mana kembali memenuhi tubuhku, membuatku tertegun heran tanpa tahu penyebabnya. Di luar dugaan, Alan sengaja melepaskan perisainya dan membiarkan dirinya dalam bahaya demi kami. Detik itu juga, aku meneriakkan nama pahlawan agung itu dengan penuh keputusasaan. Hingga mataku terbelalak melihat serangan mematikan sang Raja Iblis mendadak lenyap. Kejadian mustahil itu disebut sebagai mukjizat sang pahlawan. Kekalahan Gisbar membuat kami bersorak gembira, mengira kemenangan ini diraih tanpa ada korban. Namun harapan itu sirna saat aku menyadari bahwa hanya jasad Alan yang tersisa di sana. Demi menumbangkan musuh terbesar umat manusia, dunia harus rela kehilangan pahlawan terhebatnya selamanya. Ibu kota kekaisaran menyambut kami yang tersisa tanpa adanya pesta sambutan. Mereka hanya ketakutan melihat kami semua tenggelam dalam keputusasaan yang begitu pekat. Sejak saat itu, Thor terperangkap dalam pusaran rasa tidak aman dan ketakutan mendalam. Begitu penyihir legendaris kita terbangun, dia baru menyadari kepalanya sedang bersandar nyaman di atas pangkuan Reina. Sang penyihir langsung meminta maaf, namun asistennya berkata itu bukan masalah. Dia justru jauh lebih mengkhawatirkan mimpi buruk yang baru saja dialami Thor. Dia bahkan bercanda bahwa Thor melamarnya saat tidur, demi menutupi fakta bahwa dia mendengar Thor memanggil nama Alan dalam kegelisahannya. Reina tahu kematian sang pahlawan menyisakan luka yang sangat menyakitkan di lubuk hatinya. Karena itulah, dia sangat ingin membantunya. Thor terkejut menyadari fajar telah tiba, dan memutuskan bahwa ini saatnya bagi mereka untuk kembali ke istana. Bahkan 10 tahun setelah kematian Alan, penyihir kita tetap tidak bisa memahami jalan pikirannya. Rekan-rekan sang pahlawan sempat menemukan sebuah buku harian tulisan Alan. Tempat dia menyesali betapa lemahnya kelompok mereka dulu. Karena alasan itulah, Alan memutuskan akan mendepak Thor dari kelompok segera setelah Gisbar berhasil dikalahkan. Sejak saat itu, penyihir kita terus mempertanyakan alasannya tanpa pernah menemukan jawaban di dalam dirinya sendiri. Seketika, Reina menunjuk ke arah langit yang indah, menyelamatkannya dari belenggu pikiran kelam. Sang penyihir menatap gadis itu, lalu mengangguk, mengaku bahwa pikirannya baru saja melayang entah kemana. Dia tidak mengerti mengapa Reina rela berkorban sejauh ini demi membantunya. Sang asisten menjawab singkat bahwa itu semua karena dia mencintainya. Meski Thor sudah menyadari hal itu, dia ingin tahu bagaimana perasaan gadis itu saat awal mereka pertama bertemu. Gadis itu pun bercerita bahwa Thor sangat istimewa karena selalu datang menolong di saat dia membutuhkan bantuan. Reina belajar banyak hal, dan kini dia bisa tersenyum kembali hanya berkat sosok Thor. Sejak hari kepulangan sang protagonis, setelah menumbangkan Gisbar, ada sesuatu yang hancur dan hilang dari dirinya. Kini, dia ingin menyokong Thor sepenuhnya, sama seperti bantuan besar yang dia terima dulu. Kehilangan rekan berharga akibat kelemahannya sendiri adalah sebuah kepedihan mendalam yang tidak akan pernah Thor lupakan. Karena itulah, dia bertekad tidak akan membiarkan orang lain merasakan keputusasaan mengerikan itu. Sang protagonis berterima kasih kepada Reina karena kini dia akhirnya tahu tujuan masa depannya, sembari berupaya menghentikan kebangkitan kembali Raja Iblis. Sementara itu, di Gunung Eld, sekawanan iblis mendengar kabar tentang takluknya Dungeon Golem. Sadar bahwa rencana mereka telah terbongkar, mereka bergegas membangkitkan kembali Gisbar dengan cara apapun. Selama beberapa hari berikutnya,
para murid sang protagonis terus melatih sihir mereka. Velgar mulai merasa sedih, karena dia tertinggal jauh dibanding murid-murid lainnya. Dan Thor menasihatinya, agar tidak terlalu keras menekan dirinya sendiri. Daripada memaksakan tubuh, mereka harus berlatih perlahan guna memadukan sihir ke dalam gaya bertarung Velgar. Kesatria itu sebenarnya sudah sangat terampil, jadi dia hanya butuh sesuatu untuk menyempurnakannya. Thor memberikan contoh situasi sulit, di mana mengandalkan senjata saja tidak akan cukup untuk menang. Di saat seperti itulah, mereka harus beradaptasi demi menghindari kekalahan fatal di medan perang. Sementara, Mia memukau yang lain lewat bola api buatannya. Luna berceletuk bahwa gadis itu melakukannya secara alami. Lagi pula, dia sudah mulai berlatih sebelum yang lain, ditambah kerja kerasnya yang luar biasa. Thor sepakat, lalu menjelaskan bahwa meningkatkan kapasitas mana adalah proses lambat yang membutuhkan kesabaran ekstra. Tidak butuh waktu lama hingga sesi latihan keras mereka akhirnya selesai. Dan seluruh ksatria pun berterima kasih atas bantuan para pengajar sihir yang baru. Luna memarahi sang protagonis karena merasa cheat di hadapan rasa terima kasih mereka. Kesal dengan kerendahan hatinya. Kemudian Thor mengaku belum pernah memiliki murid sebanyak ini sebelumnya. Dan heran, mengapa sihir pendukung adalah tipe yang paling tidak populer. Mendengar itu, Mia mendekat dan menjelaskan bahwa sihir jenis ini adalah yang paling sulit dilatih dibanding cabang lainnya. Semua orang setuju, membuat Thor patah semangat menghadapi kenyataan ini. Luna menganggap Reina dan Arno cuma pengecualian karena bisa belajar dengan begitu cepat. Tepat saat itu, Arno muncul dan memuji kelas bimbinganku. Perkataannya tanpa sengaja menyakitiku, mempertegas stigma kalau sihir pendukung itu sulit dikuasai. Dia merasa bersalah karena selalu merepotkan gurunya ini, tapi ada sesuatu yang ingin dimintanya. Tak lama kemudian, aku pun dikirim untuk menjalankan misi di Gunung Elk. Tempat itu dulunya menjadi lokasi pasukan Gisbar memproduksi berbagai senjata sihir. Pasukan kekaisaran menguasainya setelah perang, namun mereka baru saja dipukul mundur pagi ini. Informasi ini dirahasiakan rapat-rapat demi menghindari kepanikan massal di kalangan publik. Jika Arno yang turun tangan, itu akan menarik perhatian, jadi dia mengutusku. Karena itu, aku memutuskan membawa beberapa kesatria terpercaya untuk membantuku. Velgar memperingatkan para pemula untuk menganggap serius misi ini, dan aku menyempatkan diri berterima kasih atas bantuannya. Luna langsung mengeluh karena merasa diabaikan. Aku pun tersenyum dan bilang aku senang dia ikut serta. Mia menyadari betapa jarangnya Reina tidak berada di dekatku seperti biasanya. Luna menanggapi bahwa asistenku itu pasti sedang sibuk membantu sang putri atau semacamnya. Namun, aku sendiri belum mendengar kabar apapun. Membuatku khawatir kalau dia sengaja menghindariku. Tiba-tiba, Velgar mengalihkan perhatian kami ke arah bentang di depan sana. Letaknya sangat tinggi, membuat monster-monster bersayap terlihat jelas berterbangan di sekitarnya. Tampaknya, markas itu diserang dari arah selatan. Sementara pasukan kaisar mencoba mendesak masuk dari utara. Aku tidak tahu detail lengkapnya, tapi kabarnya pelakunya adalah kelompok petualang kuat. Pada akhirnya, semua orang menyadari kalau firasat burukku akan segera menjadi kenyataan. Meski begitu, aku siap menghentikan kebangkitan Raja Iblis demi melindungi semua orang. Velgar tampak kagum melihat aura mengerikan yang terpancar dariku saat aku mulai serius. Tiba-tiba, Luna menepuk keras punggungku, mengingatkanku agar tidak memikul semua bahaya ini seorang diri saja. Ucapan itu mengingatkanku pada nasihat serupa dari seorang teman lama, membuatku merasa sedikit lebih tenang. Setibanya di perkemahan tentara kaisar, aku segera menjelaskan bahwa kami datang membantu. Karena benteng pertahanan mereka telah dikuasai iblis. Aku yakin kawanan iblis itu tidak cukup pintar memanfaatkan medan pertempuran. Jadi, kami semua sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan serbuan langsung. Aku sangat bersyukur memiliki murid-murid sehebat mereka, dan berkata akan fokus memberikan dukungan seperti biasa. Aku dan Mia memimpin di garis terdepan, di mana aku akan terus memulihkan stamina mereka sekaligus memasang pertahanan. Sementara di barisan kedua, ada Luna yang fokus menyerang, dijaga oleh dua kesatria wanita. Terakhir, Velgar bertugas mengamankan barisan belakang tepat saat genderang perang mulai ditabur.
Aku meminta Luna berfokus melumpuhkan para pemanah dan penyihir musuh tanpa menghabisi mereka. Membuat gadis itu merasa kebingungan. Lalu, salah satu kesatria menjelaskan bahwa musuh nantinya akan menyerah dengan sendirinya karena kelelahan. Mendengar itu, Luna memutuskan menyapu bersih mereka sekaligus menggunakan satu sihir skala besar. Sementara yang lain bersiap melindunginya dan memberikan bantuan pertahanan semaksimal mungkin. Sihir dahsyat gadis itu menciptakan ledakan luar biasa di area sekitar, sementara kami berlindung di dalam penghalau sihirku. Bahkan para kesatria kekaisaran sampai terperangah melihat kilatan cahaya terang di cakrawala. Seluruh musuh di sana langsung tersapu bersih berkat serangan brutal dari Luna. Setelah membereskan sektor ini, kami bergegas menuju area lain yang juga sedang digempur. Di tengah jalan, 3 iblis tampak mendekat dan kami langsung bersiap bertarung. Thor kembali mengatur timnya, memutuskan dialah yang akan membereskan musuh di barisan tengah. Melihatnya maju bertarung sendirian, membuat Luna kesal. Namun ia tidak bisa membantunya karena perintah. Akhirnya, seluruh tim pun berpencar memulai pertempuran. Iblis-iblis itu menggunakan sihir bayangan, memaksa mereka memperkuat perisai dengan energi suci. Dengan begitu mereka bisa menahan serangan selagi Luna merapalkan mantra sihir barunya. Sementara itu, iblis incaran Thor justru tertawa meremehkan tanpa tahu siapa lawan sebenarnya. Sadar monster itu sedang bersiap menyerang, sang legenda langsung menerjang maju lebih cepat. Iblis itu panik dan menembakkan peluru sihir, namun Thor menghindarinya dengan sangat mudah. Monster itu menyadari manusia di depannya tidak biasa, membuatnya menjadi semakin bersemangat bertarung. Namun sebelum sempat menyerang lagi, sang penyihir mengejutkannya dengan sihir cahaya suci mematikan. Bagi penyelamat dunia yang terlupakan ini, monster itu terlalu lambat hingga mudah disingkirkan. Dengan satu tebasan pedangnya yang dingin, ia melenyapkan musuh itu seketika. Di sisi lain, kerja sama tim berjalan lancar hingga mampu menghabisi sisa iblis. Salah satu iblis membisikkan nama Gilfis sebelum tewas, namun tidak ada ksatria yang menyadarinya. Sebaliknya, semua orang merayakan kemenangan mereka tanpa adanya satupun korban terluka. Meski begitu, misi mereka belum selesai, dan Thor mengingatkan bahwa mereka masih harus menyusup masuk ke markas musuh. Sesuai dugaan, perjalanan mereka menuju benteng utama berlangsung tenang tanpa ada gangguan musuh. Namun semua mendadak syok saat menyaksikan pemandangan mengerikan dari bekas medan pertempuran. Bau anyir darah dan kematian tercium pekat, berasal dari tumpukan bangkai berbagai jenis monster. Tiba-tiba sesosok iblis terpental akibat tebasan maut yang dilepaskan oleh manusia terkuat di kekaisaran. Tim langsung terpaku heran, menerka-nerka siapa ksatria tangguh di balik serangan maut tadi. Seorang pendekar pedang wanita menampakkan diri, membuat para gadis seketika terpesona akan kecantikannya. Thor segera mengenalinya sebagai Lena, dan anggota tim lain pun mulai mengingat reputasinya. Wanita itu telah menyelesaikan 30 dungeon tingkat tes dan membantai ratusan monster sendirian, hingga membuatnya sangat dikagumi oleh sisi penjaga kerajaan. Tidak heran jika Lena ternyata adalah salah satu mantan murid bimbingan Thor dulu. Usai situasi dijelaskan, Velgar meminta sang wanita menyerahkan pimpinan operasi sepenuhnya kepada Thor. Anehnya, Lena dan Thor malah berpura-pura seolah tidak pernah saling mengenal. Karena kehilangan momen untuk menyapa dengan akrab, hubungan keduanya mendadak terasa begitu canggung. Bagaimanapun, Lena tidak keberatan menerima perintah dan menanyakan rencana apa yang akan dijalankan. Tepat saat itu juga, pasukan bantuan musuh mendadak datang mengepung mereka. Kemunculan pasukan itu mengejutkan semua orang, namun Thor langsung menyadari ada bahaya lain. Mereka pasti tengah bersiap menggelar ritual pemanggilan iblis mengerikan di dalam benteng. Masalahnya, ritual mengerikan itu membutuhkan sangat banyak korban nyawa manusia. Dan demi menuntaskannya, Thor kembali memilih maju sendirian. Luna sempat menantang keras, namun sang penyihir menegaskan bahwa dirinya sanggup membereskan semuanya. Tugas tim lainnya adalah menghancurkan altar pemujaan guna menghentikan ancaman ritual tersebut. Lena memutuskan ikut mendampinginya bertarung, sementara Luna meminta Thor untuk tetap berhati-hati. Sang penyihir mengangguk, meminta hal yang sama dari rekan-rekannya. Tak lama, sesosok iblis mendekat, memuji keberanian manusia yang melangkah sejauh ini. Namun sang legenda malas mendengar celotehnya dan langsung menghajarnya tanpa banyak basa-basi.
Hanya dalam beberapa detik, barisan monster langsung tumbang menyedihkan di bawah tebasan Lana. Begitu jalur dibersihkan, sisa tim langsung bergegas menerobos masuk demi menyerbu isi benteng. Sadar akan niat para manusia, seekor iblis nekat mengorbankan nyawanya sendiri demi menyempurnakan ritual. Aku sudah berusaha menghabisi musuh sebanyak mungkin di depan mata. Namun beberapa tetap saja menjadi bagian dari ritual itu. Sebelum itu, Velgar sempat memperingatkan kami agar tidak menghirup kabut sihir beracun. Miasma beracun. Saat itu juga, aku sadar kami terlambat untuk menghentikan pemanggilan. Melihat skala ritualnya, yang akan muncul mustahil cuma Raja Iblis kelas S biasa, melainkan monster yang jauh lebih buruk, seekor naga bayangan. Aku dan Lina kini berdiri berdampingan, bersiap menghadapi ancaman besar di depan. Aku tidak yakin bisa mengalahkan naga itu, sekaligus melindungi semua orang. Tapi terus bertahan di sini justru akan jauh lebih berbahaya. Jadi, aku putuskan kami akan bergantian antara menyerang dan berlari. Meskipun sebagai penyihir pendukung, aku ingin terus mengimbangi gerakan gesitnya. Dia terkejut mendengar keputusanku. Aku mengaku bersikap formal hanya karena mengira dia sudah tidak lagi mengingatku. Itu membuatnya kesal. Mana mungkin dia melupakan sosok guru yang sangat berharga baginya. Tepat saat itu, naga tersebut menyerang, dan langsung kuhalau dengan perisai suci. Lina bergumam, kalau aku sama sekali tidak berubah sejak pertemuan terakhir kami 10 tahun lalu. Meski begitu, sang pendekar pedang terlihat senang karena gurunya ini masih mengingat dirinya. Tentu saja kuingat, dia adalah murid pertamaku yang sangat berarti. Momen manis itu membuat Lina menyembunyikan kegembiraannya. Lalu kembali fokus penuh ke arah pertempuran. Untuk sesaat aku terkejut, karena cara bicaranya barusan benar-benar terdengar persis seperti sosok Reina. Namun, yang paling membuatku terkejut adalah mengetahui kalau muridku ini ternyata masih belum becus menerima sihir pendukung.